Majelis Ngopi, kenikmatan berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi di acara Majelis Ngopi. Nih, malam ini ada narasumber yang spesial. Sekarang sudah hadir. Kalau kemarin kan banyaknya narasumbernya laki-laki teh. Nama anu dongkap gelis. Nah, sebelum kita mulai saya coba spill dulu biografi Teteh. Teteh, Assalamualaikum, Sampurasun Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kasadayana nepangkeun abdi Fona Melania. Iya. Sadi dinten tukang ngabatik di Tukang Batik ngabatik. Lokat Malang. Nah, stop dulu, jangan dulu di spill biar netizen penasaran. Saya rada ngadeg-deg caket Teh Fona teh. Teh Fona Melania. Muhun. Melania. Muhun. Teh Fona Melania. Nganggo F. Fona. Muhun. Tapi abis mah orang Sunda jadi Pona. Mangga cepopon we. Oh, Cepopon, ada panggilan juga Cepopon. Untuk orang yang susah melafalkan fona jadi shortcut cepopon. Oh, Cepopon, tapi lebih rawas Teh Fona lah ya. Muhun, mangga. Teh Fona ini salah satu Muhun. founder Lokat Mala. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum Lokat Mala? Nah, Lokat Mala ini nanti biar di-spill oleh foundernya langsung. Jadi Lokat Mala ini Teh Fona ini aktif di batik teh ya. Muhun di Batik Lokat Mala. Batik namanya Batik Lokat Mala. Nah, Lokat Mala ini berdiri kalau saya nggak salah cari informasi itu 2010 ya Teh. Muhun di 2010. Dari 2010. Iya. Nah, 2010. Jadi Teh Fona ini selain aktif di batik, ini tokoh perbatikan menurutnya. Beliau juga aktif di organisasi perempuan berkebaya. Teteh ini menjabat Mohon. sebagai ketua ya. Iya, Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia cabang Sukabumi Raya. Oh, Sukabumi Raya. Nah, selain itu juga Teteh aktif di seni tari sawarna. Iya, saya dengan ada guru tari, Ya. adik saya namanya Bu Yuli, kita Hmm. membuat Sanggar Lokat Mala. Oh, namanya Lokat Mala Iya, juga. membuat tari-tari Hmm. kontemporer, sebenarnya tari kreasi Sunda Iya. berbasis kearifan lokal Sukabumi, terutama terinspirasi dari motif-motif batik. Oke. Seperti Teh Fona, pertanyaan pertama. Kenapa batik? Kenapa batik? Iya, Karena saya nggak suka menggambar. karena saya nggak suka menggambar kumatah, Teh. Jadi gini, eh kalau dulu zaman saya sekolah SD, dulu banget ya, Ya. itu menggambar itu identik dengan gaya naturalis, Ya. seperti itu realis. Dan saya kesulitan untuk mengikuti gaya gambar atau seni lukis Menggambar. seperti itu ya. Jadi paradigma saya yang namanya menggambar itu seperti itu. Mm-mm. Nah, karena saya tidak bisa melukis realis atau naturalis untuk mengekspresikan kearifan lokal yang saya gali, yang saya dapatkan, yang saya kenal tentang kota Sukabumi, juga Kabupaten Sukabumi, makanya saya buat simbol. Oke. Simbol batik yang merepresentasikan kearifan lokal Sukabumi tadi. Jadi nggak Oke. secara naturalis, mungkin kalau orang ke Gunung Gede Ya. ya bener-bener digambar indah banget, ada gunungnya, Ya. ada sawah, ada pohon, Ya, betul-betul tampak seperti aslinya. Ya. Tapi mungkin saya menyimbolkan Gunung Gede sendiri, misalnya dalam salah satu motif saya urat cai. Jadi saya ngelihat alur-alur atau jejak-jejak air dari atas, tampak atas, Oke. jejak-jejak air sampai ke bawah. Nah, itu saya buat urat cai. Tapi mungkin kalau secara simbolis di batik orang sulit mengerti pertamanya Ya. karena simbol, Oke. dan itu memang mudah menggambarnya buat saya ya. Ya. Tapi pertanggungjawabannya besar karena Oke. saya harus menjelaskan itu tentang apa, Nilai kenapa, filosofisnya iya. ya. Oke. Kalau misalnya gambar gunung gedenya dan iya ini gunung gede, udah selesai gitu. Oke. Teteh, Itu kenapa saya milih batik, karena susah.
Karena susah menggambar tadi ya. Iya, Apa tadi? Realis, apa? ya naturalis dan realis Naturalis ya. dan realis. Mungkin teman-teman juga ada yang belum belum paham nih. Bisa dijelaskan nggak Teh sedikit? Naturalis dan realis itu seperti apa tuh? Tampak seperti apa adanya. Oh gitu. Tampak. Jadi Misalnya saya gambar ngelukis Kang Bojas ya ya, seperti kayak di foto gitu, oke. seperti itu. Kalau Nah di kalau batik mah batik, iya disimbolkan. disimbol. Beda nggak Teh? Pasti beda sih ya. Mhm. Tapi apa yang membedakan ketika menggambar tadi dengan sama aja menggambar kan ya? Ya, Tapi membuat motif membuat gambar menjadi satu motif. membuat gambar. Mm-mm. Nggak dari gambar sebetulnya. Oke, Punten, ya, mungkin saya luruskan sedikit. ya, Intinya objeknya dulu. oke, Objek itu biasanya saya pilih dari salah satu atau salah tiga. Bisa mencakup lebih dari satu oke, objek pemajuan kebudayaan yang ada di Sukabumi. oke. Nah, berbicara lokat mala, Iya. apa arti lokat mala itu Teh? Lokatmala itu Edelweiss. Sejenis bunga Iya, bunga Edelweiss. Edelweiss Kenapa yang ada milih? di Gunung Gede. Ya, kenapa milih Edelweiss? Ada filosofisnya nggak? Karena satu Edelweiss yang ini yang Lokatmala itu ada kawihnya juga kan. Oke, Itu ada di Gunung Gede, endemik ya, dan betul. hanya tumbuh yang jenis itu di Gunung Gede. Oke. Beda dengan yang di Dieng dan Oh di beda tempat ya, ada lain. beda itu Iya, Edelweissnya. Oh iya iya. iya. Nah ini selain eh, bunga yang penanda kearifan lokal di Gunung Iya Gunung Gede. Gede, juga saya mengambil simbol abadinya. Oke, oh iya Karena kan iya mekarnya iya dia iya. tuh abadi. Iya iya. Iya, makanya batik Lokatmala ada tagline-nya khusus, Mm-mm. Batikly Ever After. Kan biasanya happily ever after gitu ya. Ya, Ini oke mah oke. Batikly Ever After. Saya tuh pernah waktu SMA tuh tanya lamun muka dompetnya sok kayak kembang Edelweiss terus gepeng, tah itu kan Mohon. kunaon tadi simpen abadi cenah, bunga abadi cenah. Iya. Berarti memang ada itunya merenya sisi-sisi apa tadi Ya abadinya lebih ke itu harapan ya. Kalau harapannya. batik Lokatmala ini bisa sustain, Oke. bisa tergenerasi Oke. dan terregenerasi juga motif-motifnya itu bisa menginspirasi tidak berkesudahan untuk generasi-generasi mendatang. Oke, Teteh, tadi pertanyaan tadi, kenapa batik? Ataukah memang Teteh punya gen, misalnya di atasnya memang ada yang diwariskan orang tua, memang pengrajin batik kah? Atau seperti apa? Eh, Pertama saya telusuri, saya juga bingung kenapa pilih batik ya. Oke, 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 oke. Kenapa nggak pilih yang lebih mudah aja gitu? Ya, Karena keluar dari zona nyaman kan. betul. Apakah ada generasi atau gen tertentu karena ya. pembatik atau apa? Ternyata setelah saya cari-cari, saya sih Gen X sih. Ya. Oke, oke. Iya. Teteh bisa cerita nggak sedikit? Nah dari Gen X itu intinya gini sih, kenapa gak tahu tuh dari mana, kenapa ujuk-ujuk bisa membatik, karena gini, saya memulai batik di Sukabumi itu mostly nol ekosistemnya, gak ada. Oke, memang sendiri Iya, gitu, ngebangun sendiri. tidak ada budaya batik yang terdokumentasi, tidak ada manpower yang bisa ngebatik, Ya, ya. kemudian bahan dan segala macam tuh nggak Oke, ada oke, oke. gitu. Seperti Kalau itu. bisa cerita nggak Teh, kenapa Teteh bisa perjalanan Teteh nih, yang tadi Teteh ceritakan saya juga bingung nih, akhirnya bisa saya memutuskan untuk batik. Perjalanannya seperti apa tuh? Perjalanannya seperti ini. Jadi dulu saya ada pekerjaan Mhm. jauh dari batik, ke logam sih ya, alat-alat irigasi itu. Oke, oke. Saya harus membuat salah satu komponennya di Juwana Pati. Mhm. Iya. Nah di Juwana itu ada desa Bakaran. Desa? Bakaran. Desa Bakaran itu apa tuh? Iya. Desa Bakaran itu nama desa. Oke. Desa yang ternyata sampai sekarang masih melestarikan batik dari zaman Majapahit. Oh. Lebih tua dari sentra-sentra batik yang lain. Oke, oke. Kan saya taunya ke Jogja, ke Pekalongan, Cirebon yang paling dekat, Iya, iya. Tasik. Ternyata yang lebih tua tuh di sana, di Desa Bakaran. Desa Bakaran wilayah? Iya. Juwana Pati. Pati, Iya, wilayah Pati. Oke, itu oke. dari
zaman Majapahit masih terus. Kalau yang Oke. sejarahnya batik yang di Jogja, Solo, Pekalongan itu kan mulainya dari kerajaan Islam. Oke, periodenya lebih muda Ya, lah ya, iya. periodenya Kalau lebih sana muda. masih terus Berarti memang yang di Pati itu memang punya akar sejarah ya? akar sejarah dan motif-motifnya yang merepresentasikan sejarah Oke. masa lalu tuh masih terus dibuat gitu. Nah itu saya Oh, terinspirasi. Jadi Koko Sukabumi nggak punya ya menciptakan. simbol-simbol itu Oke, ya. oke. Penanda. Nah, Jadi sejarah, kearifan lokal, kekayaan alam Iya. suatu daerah bisa disimpulkan dan disimbolkan serta disajikan ke dalam batik yang estetik. Oke. Saya baru tahu tuh di Pati ternyata ada satu wilayah yang punya akar sejarah memang turun-temurun batik. Ya. Dan Teteh belajar dari situ tentang keikonikan satu Ya. wilayah itu dari situ. Iya. Oke. Di batik Lokat Malah sendiri Teh, berarti kan ini Teteh menciptakan kekayaan intelektual sendiri ya? Menciptakan corak sendiri lah. Iya. Yang membedakan batik Lokat Malah dengan batik yang lain kan pasti ada Di motif sih. ada di motifnya ya. Berarti Teteh berarti melakukan penelitian dulu apa simbol-simbol yang ada yang berkaitan dengan kesukabumian gitu. Jelas. Jadi saya berusaha menggali, Oke. menelusuri, Hmm. kemudian juga berdiskusi dengan pihak-pihak yang memang secara sejarah, secara pengetahuan berkaitan dengan objek yang mau saya angkat, yang dari 10 objek kebudayaan yang ada di Oh, Sukabumi, iya, baik iya, itu iya. tradisi lisan, manuskrip, ada Oke, istiadat, pengetahuan tradisional, seni pertunjukan, Iya. teknologi tradisional, dan pokoknya dari 10 itu saya coba gali satu objek, saya tentukan nih, Oke. kayaknya saya menarik ya. Itu kan menarik nih, bisa diangkat. Iya. Tapi saya punya kisi-kisi atau metode kajian tersendiri Untuk yang saya terapkan untuk Oke. diri saya, bahwa sebuah objek itu bisa saya angkat menjadi motif batik. Motif-batik yang mewakili Ya, itu jadi ya. si objek itu harus punya satu nilai filosofis, Iya. kemudian nilai sosial budaya, Oke. nilai ekologisnya, Oke. nilai ekonomis, dan tentunya nilai estetika. Baru saya angkat. Teteh, kalau berbicara batik, kan batik itu menjadi warisan UNESCO kalau nggak salah sudah masuk ya. Betul, batik adalah warisan budaya tak benda Oke. Indonesia yang disahkan UNESCO. Seperti itu. Kalau menurut sejarah saya pun belum begitu memahami ya Teh. Batik itu secara ontologisnya tuh di mana sih awalnya? Di Jawa kah atau memang yang menurut Teteh nih yang Teteh penelusuran Teteh nih ketika berbicara batik? Iya, kalau berbicara batik yang disahkan UNESCO, bahwa batik itu adalah proses menggunakan lilin malam cair panas untuk merintangi warna. Kalau yang saya telusuri dan mungkin semua juga sepakat itu di Jawa. Oke. Iya, yang penggunaan lilin malam cair panas. Tapi teknik rintang warna sama kan, merintangi warna. Ya. Fungsinya lilin malam cair panas adalah merintangi warna pada kain. Oke. Nah, teknik perintang warna ini sebetulnya ada penelitian dan saya juga pernah baca bukunya. Itu justru di daerah Sukabumi, di Pajampangan. Hanya tidak menggunakan lilin malam cair panas, tapi pakai darih ketan untuk merintangi warna. Darih ketan tuh Ya, semacam pasta. Oke. Oh, berarti Sukabumi sendiri punya akar sejarah itu ya? Iya, dulu, tapi karena tidak diteruskan dulu, namanya kain simbut kalau nggak salah. Kain simbut. Motif-motifnya pun sederhana, ditorehkan oleh bambu gitu, bilah bambu. Di daerah mana itu Teh? Di Jampang. Oh, Jampang. Jampang daerah Surade kalau nggak salah. Tapi itu masih eksis sudah? Enggak. Makanya apa-apa yang tidak eksis, tidak berkelanjutan kan tidak bisa diklaim sebagai budaya gitu kan. Oke. Kenapa batik masih disahkan UNESCO sebagai warisan budaya tak bendawi? Karena masih dilestarikan. Masih dilestarikan. Iya. Padahal di Sukabumi ada salah satu teknik mungkin ya. Teknik. Ada teknik yang rintang memang warna. Rintang merintangi warna. Oh. Jadi si lilin atau darih ketan itu
menutup pori-pori ketika pewarnaan itu tidak terkena Oh iya warna, iya 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 lintang iya warna, iya, wax paham paham resist. paham. Saya tuh dulu teh 11 tahun ngajar di SLB. Di salah satunya ada anak tunarungu wicara. Kan salah satu kesenian yang mereka lakukan itu membatik ya, Iya. membatik. Nah, saya juga sedikit lebih kali ieu teh keur naon gitunya di lilinan cenah Pak. Dicoret-coret gitu di lilinan. Oh, Sedikit banyak adalah gambaran, tapi dulu itu bertanya kan biasanya kalau 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 cairan warna masuk ke kain itu kan merembesnya kemana-mana ya. yap, Makanya ada itu. dirintangi. Oh, iya ya. Iya. Berarti karuhun urang teh pinternya supaya Sangat, sangat. supaya si warna itu tidak melebar kemana kan kayak kayak baju nih, baju Iya, putih tempel spidol kan merembes tuh. iya, Nah, kalau dirintang warna tuh dia iya, tertahan. Oh, dan tertahan. itu teknik itu salah satunya juga punya akar di Sukabumi. Iya, Yang membedakan teknik rintang warna yang di Sukabumi dengan yang di Jawa apa tuh teh? penggunaan bahannya. Oh, Mungkin penggunaan kalau di bahannya sana aja. pakai wax yang lilin malam cair panas tadi, Oke. kalau di Pajampangan Mm-mm. waktu itu pakai dari ketan. Dari ketan. Kalau Teteh sendiri menggunakan teknik yang lebih gampang apa menurut Teteh nih? Pakai lilin malam atau dari ketan? Lebih mudah pakai lilin malam cair panas. Karena Iya. secara komoditasnya lebih susah mungkin ya. Iya. Oke, oke. Kalau yang membedakan teknik tadi rintang warna dari ketan dengan lilin lilin malam itu ada perbedaan nggak teh kualitas misalnya kualitas warnanya lebih tertata kah atau memang garis-garis motifnya lebih terjaga kah? Sebetulnya jujur saya kurang mengeksplor yang dari ketan ya. Hmm. Karena kan itu juga sudah terputus sejarahnya. Hanya ada Oh, catatan sejarah oh ada ya catatannya. yang memvalidasi bahwa itu pernah ada Oke. dan ada tersisa kain simbut kalau nggak salah. Oh ada Nah, memang bisa sederhana motifnya. motifnya, Motifnya seperti ya. apa tuh teh? Ya seperti simbol-simbol bulat, kali gitu, ornamen aja. Oh iya iya Heeh. iya. Yang iya. tersisa itu ya. Itu masih ada itu. Ya. Tidak dimuseumkan. Susah. Ya. Sepertinya ada di museum Oh ada. tekstil itu. Oh di museum tekstil. Teteh kan tadi menjelaskan bahwa Teteh itu menciptakan motif sendiri. Sampai saat ini sudah ada beberapa motif. Lebih dari 45 sih ya. Situ sudah didaftarkan haki semua teh. Setengahnya. Setengahnya. Lumayan ya teh mendaftarkan haki. Ya, lumayan. Adakah, misalkan kalau berbicara batik yang notabene warisan tak benda Budaya tak benda, warisan budaya intangible. tak benda, artinya kan selalu ada program untuk revitalisasi itu. Apakah misal ada support dari program pemerintah yang untuk supaya kan gini ya, permasalahan di kita itu kadang-kadang hasil cipta karsa kita ini diklaim oleh orang lain. Ya. Nah, untuk melindunginya kan salah satunya dengan haki itu. Adakah perhatian itulah dari pemerintah tentang itu? Ada sebagian awal-awal saya dapat fasilitas dari Kemenkop, kemudian Oke. juga dapat fasilitasi dari Yayasan Batik Jawa Barat untuk ada 2 haki kalau nggak Oh salah. gitu. Dari 40 yang sudah terhakikan berapa tuh? Ada 20-an. 20. Nah, saya pengen tanya motif pertama yang Teteh ciptakan. Motif pertama yang saya ciptakan itu saya beri nama motif awalan. Justru belum keluar. Hah? Belum keluar? Iya, tapi yang saya publish itu pertama saya buat itu justru motif Masagi. Yang pertama Teteh buat Iya. motifnya adalah motif Masagi. Awalan. Oh, awalan. Namanya motif awalan. Iya. Gimana tuh bentuknya? Ada nggak Teh? Nggak dibawa ya. Nggak dibawa. Di sini ada? Di sini bisa Nggak ada, ditambah? nggak Oh, ada. nggak ada. Nggak ada. Motif awalan. Iya. Oke. Kenapa dinamakan motif awalan? Karena Karena memulai itu pertama. mungkin gambarnya subconscious itu ya. Oh, masih Ya, ya cuma saya menyimpulkan itu motif awalan saya karena kan tadi saya baru pertama belajar gambar gitu. Oke. Gambar simbol Oke, seperti oke. itu. Yang kedua? Berarti satu motif awalan tuh. Iya. Motif Nah, awalan. yang pertama dibuat patternnya dibatikkan itu yang motif Masagi. Motif Masagi. Iya. Kotak. Bukan kotak ya, Masagi itu lebih ke
sifat sebetulnya, bukan bukan bentuk. persegi, Iya, bukan. jadi Oke. di nilai kehidupan Sunda ada kepercayaan bahwa manusia Sunda itu harus menuju visinya, goalsnya menjadi Masagi. manusia yang masagi, Oke, seperti oke. Itu itu. motif yang kedua. Berarti motif yang awalan, Mak, Teteh menciptakan satu motif pertama namanya awalan, tapi Iya, belum dipatternkan dalam. iya, Oke. tapi masih Kalau saya sekarang sudah? simpan. Belum juga. Belum. Padahal itu tonggak sejarah tuh, Teh. Iya, tonggak sejarah. Sejarah berdirinya batik Lokat Mala itu dari motif awalan. Jadi orang teh motif. Apakah memang ini teknik marketing? Bukan teknik marketing sih ya, tapi memang adanya begitu. Oke, oke, Mm-mm. oke, oke. Karena gini, mungkin motif awalan itu lebih ke personal. Oke. Sedangkan saya, tujuan awal bukan untuk personal. Oke, oke, oke. Kalau tujuannya personal mah mau nggak batik. Hmm, Karena saya waktu itu ada di zona nyaman. Oke. Ya meninggalkan semua pekerjaan, fokus ngebatik. Iya, iya, iya. Dan tujuannya kan tadi saya pernah cerita, ingin kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi ini mempunyai batik yang representatif, yang bisa merupakan gambaran dari kearifan lokal gitu. Mewakili ya, Iya, ikonnya lah mewakili. ya. Makanya saya ini kan Masagi. Oh, Masagi. Mm-mm. Yang ketiga, batik. Satunya Masagi aja dulu ya, awalan Oke. mah karena personal. Oke. Boleh nggak saya cerita sedikit? Boleh, boleh. Sok silakan, Teh. Pada awal-awal saya ngebatik, itu anak saya dulu SD, sekarang udah ada di depan. Oke. Dia ngebatik itu karena waktu itu zamannya motif kartun Jepang, Oke. motif manga ya. Oh, manga ya, ya, ya. Dia bikin batik motif manga. Dan orang-orang antusias, pengen pesen, mau ada yang bawa ke Jepang dan segala macem ya. Wow gitu ya, wah ini pasar, hayu bikin motif-motif Iya, iya. manga. Tapi sesaat kemudian saya mikir, kayaknya tujuan saya bukan ini. Oke, oke, apa-apa. Iya, Ya, kalau ya, ya. cuan mah mendingan Ya, ngebatik manga betul. waktu itu ya. Ya, betul. Tapi kan saya punya tekad, punya cita-cita bahwa Sukabumi harus punya batik atau motif batik yang merepresentasikan Sukabumi. Iya. Makanya itu saya cut. Jadi concern lagi kalau saya memang pancennya tuh bikin motif-motif yang ke Sukabumian Oke, seperti itu. oke. Batik manga. Iya. Unik juga ya itu ya. Iya. Kayaknya kalau di ke Jepang itu sudah luar biasa itu, Teh. Iya, Karena kan biasanya udah lupa itu ya, udah Wah. gulung eta. Karena kan gini ya, Jepang itu ketika berbicara budaya dia sangat concern tuh. Iya. Ya, bisa kalau motif manga. Saya juga penggemar manga sebetulnya, Teh. Iya. Saya terus ageng kieu ge resep kana Naruto. Oh, iya. Oke, tadi motif Masagi ya, motif Masagi. Yang kedua, motif yang selanjutnya boleh dijelaskan? Itu ada motif lereng Gunung Parang. Lereng Gunung Parang. Oke. Iya. Bentuknya? Lereng itu kan diagonal miring ya. Iya. Kalau di Jawa Parang mungkin. Oke. Iya. Kalau di Sunda lereng. Lereng. Ada di Garut juga banyak tuh lereng-lereng. Oke. Nah, saya menciptakan lereng sendiri untuk Sukabumi, lereng Gunung Parang. Berarti itu yang merepresentasikan kota ya? Iya, Kota kota. Sukabuminya. Karena memang Mohon. kalau saya baca di tradisi sastra lisan itu kan cikal bakal Sukabumi itu lahir dari satu naskah. Ada cerita tuh Paku Jajar di Gunung Parang. Mohon. Nah, itu Gunung Parang itu kan berarti kan memang ikon Sukabumi itu dulu Gunung Parang, memang Mohon. Gunung Parang. Teteh, kalau berbicara batik, suka duka dalam membatik, apa tuh Teh? Suka duka ya tadi ekosistem batik di Sukabumi itu nol ya. Oh gitu? Iya, jadi satu idealisme tentang motif. Oke. Ya. Kedua idealisme bahwa ya namanya batik Sukabumi ya dibikin Sukabumi, Oke, oke. ya kan? Iya, iya. Bukan hanya motifnya misalnya saya pesan ke Cirebon, ceritanya Oh, ini oke. motif Sukabumi, nggak gitu idealisme saya. Oke. Bahwa betul-betul dibuat di Sukabumi. Kalau di Sukabumi yang kalau nggak saya salah dengar ya dulu itu zaman Pak SBY ya, Yap. ada itu batik apa saya lupa ya, warna biru. Itu memang asli Sukabumi atau
Batik Saya apa itu ya? Saya kurang lupa. relate. Oh gitu. Kalau biru batik. Alah Mau nyebut sahanya nama mah. partai takut dosa. Dulu itu disebutnya batik SBY katanya, Oh, iya. batik SBY dulu. Makanya ketika tadi Teteh berbicara bahwa apa tadi ekosistem batik di Sukabumi ini kan memang jarang ya. Emang ada berapa yang Teteh tahu nih, yang memang ada komunitas pembatik tapi tidak menciptakan yang seperti Teteh, yang icon hanya sebatas pembatik saja. Kalau Teteh kan menciptakan satu motif yang tadi tujuan Teteh teh menggambarkan kan menjadi icon tentang Sukabumi. Kalau di Sukabumi mungkin yang menciptakan hanya Teteh saja Saya rasa seiring waktu banyak yang bermunculan. ingin mengangkat objek-objek. Sampurasun. Sampai ini objek apa ini? Nuju naon ye? Aduh, Nuju naon ye? Wah, nuju ngawangkong. awak naon? Hari ini karena nu geulis teh nyaho wae mangkirin mau jog-jog datang, we ampun deka. Ya, wilujeng datang, wilujeng Mana sumping. mangkirin teh di mana? Awak naon? Oh, batik. Ningali ngawangkong naon? Nggak kana layar, oh batik padahal layar naon ge pae. Mangkirin Wah, aing naon datang ka dieu nyaho wae aya awewe geulis di dieu. ngaramekeun. Ngaramekeun. Oke. Apal teh ieu saha? Pohodi. Kenalan heula atuh. Perkenalkan, nama saya ayo buru. Nama saya Mang Kirid Oh, nama saya Mangkirin. alias Mang Epot. Mang Epot. Teteh ini tuh biasanya kalau rada angin-anginan, kadang jadi si Cepot, itu kadang jadi Hansip, Oh. kadang jadi Lord Sunda Empire, itu. Mang Kirit biasanya ka dia sok babawaan. Ayo nu geulis kudu disuguhan. Oke, Oh, suguhan. gitu. Oke. Leut. Lu eta tuh. Kayak kenalan heula atuh kenalan can. Siapa deh? Tanya sorangan ulah diperkenalkeun, sok Oh, tanya. itu. Geus diajar can. Namina saha? Cepopon. Ngawangkong jeung awewe mah lain namina saha? Ieu mah hormat ka jenderal. Oh, gitu. Nami teteh saha? Sok buru. Sampurasun namina saha? Rampes. Nami Abdi Cepopon. Oh, mau popon cenah. Cepopon. Nama aslinya tanya dong. Ing. Itu ing tanya. Tanya nama asli siapa? Nami aslinya saha? Fona nganggo F. Oh, Bunda Sona cenah. Fona cenah. Lain guna sona fona. Oh, neng Fona eta teh. Weh tagak gabah neng. Iya, neng aja. Oh, teh oge mangga. Teh ampuraeunnya ieu mah aduh. Ampun ya teh. Hampuraeun apa maklumkeun? Nya nya hampuraeun sareng Oh. maklumkeun lah gitu teh. Kiri hari. Agok. Kapangijeng nu geulis mah ieu kudu rapi atuh ulah juga supa aing. Tah. Kebetulan ya tadi ngomong biru-biru. Iya. Jol we nu Jol biru. kepanggil ieu khodam Lord Kirid ieu mah Lord Sunda Empire. Bulau. Bulau sudah apa? Sudah apa dengan Apa? siapa namanya? Sana. Neng. Sana jiwa. Tapi saya maklum karena memang banyak sekali kesalahan melafalkan nama saya. Tadi juga ada Abah, bukan Mona ya, Bah, Fona. Oh, teh Fona. Telefona. Telefona. Kata ujung-ujung nanti lamun uyeh teh kadenya, lamun awas, ieu mah ulah dikawal. Lamun palura turun nama mobil dikawal. Sana siung. Lamun ieu teu menang dikawal, ujung-ujungnya sok minta nomor telepon. Ya, ulah. Tekenge. Oh, cilaka. Oh, cilaka. Keluar. Jangan dikawal nanti kebalik loh. Jangan dikawal. Saya yang ngawal. Kagak ada. Jadi Kirid ini teh kalau ada angin-anginan lah gitu tehnya. Kamu ini tuh sering curhat Kirid teh. Abi teh tacan gaduh, sana tacan gaduh naon ka Bogo. Geus can minta nomor telepon anu eta. Non. Nomor itu geus minta nomor telepon Nu can. seeng. Duseng. Kacau. Oke, manggil rek naon ka dieu? Bade ngaramekeun. Bade ngaramekeun geus rame tadi, amun geus ngaramekeun rek naon? Aman. Aman balik deui kacau. Oke, Mang Kirit nanti tolong dipersiapkan jamuan yang paling enak. Tuangeun. Heeh, gaya tuangan lah. signature kayak di sini apa? signature dish, nyawa tuh Kenalin signature. dong Kulat. di Jogray makanan yang paling
TOP-nya. paling Kela, enak. Kela, set. Ulah waka. Kamu sudah karena Teh Fona tadi harus memberikan tugas pada kamu untuk memperkenalkan Jogray. Naon Jogray teh? Ngajak dulu sambil ngopi. Jogray ngopi. Kurang jelas coba sekali lagi. Jogray naon artinya? Jogray kape. Jogray kape hartina. Artinya Ngajak dulu sambil ngopi. Ngajogray ngabray. Oke. Betul daripada liur. Mang Kirit, Siap aman. acara ini namanya Majelis Ngopi. Oke, kamu sudah beberapa episode di sini karena kamu harus menjelaskan sponsor di dia. Bro, acara ini disponsori oleh. Majelis kopi. Oke, J, 2, Aya Majelis gelas oge Kopi. aya. 2, Sponsornya siapa Kaduana lagi? gelas. Siapa? gelas, gae gelas. Oke, katilu. Wadah termos. Oke, siap. Opat, Opat Majelis kopi. pan enggeus Ini dari enggak, Majelis Ngopi. Patah. Iya. Naon teh? Oh, batik juga ada. Ya, acara ini disponsori oleh. Sok, tuturkan. Acara ini oleh sponsori. Acara ini oleh sponsori. Oke, ini Lanjut ya. Oke, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Rampes. Rampes. Jadi acara ini disponsori sebetulnya oleh siapa, Kang? Jadi teteh acara Majelis Ngopi ini disponsori yang pertama oleh Jogray. Jogray. Jogray itu teteh tahu nggak artinya Jogray? Tadi ngajog apa Di sih? Jogjog nggak gebray. Tah, Ngajogjog. di Jogjog Di Jogjog. nggak gebray. Di Jogjog tuh semacam di Jugjug gitu. Di Jogjog, di Jogjog Oh. nggak gebray. Nah, salah satunya kan ketika batik lokat malah, lokat malah itu apa? Orang tuh lihat ke Jogray, jadi nggak gebray. Oh, Gitu. oh, Jadi oh. nggak gebray. Kalau ada kirin jadi suram. Ada kirin. Acara Majelis Ngopi ini selain disponsori oleh Jogray Cafe, juga ada Hayu Make. Hayu Make itu alat pancing teh. Terus ada juga Sadewa Pro, ada Sadewa juga Pro. Buyut Motor, ada juga kayak lamun salah abdi nyebutkeun itu teh sing polotot tadi. Sponsor teh. Buyut motor, Buyut hayu. Motor, Hayu Make, Make. Nidia Fishing, Aha. terus Kudamas. Wah, kenapa harus gitu ngomongnya? Kuda mas. Karena artinya kurir dapur masa kini. Apa? Oh, ada yang bertanya. Oke. Mangga, Biasanya lamun abdi salah silakan. nyebutkan sponsor sok molotot eta teh. Oh, ada yang bertanya. Kela, Ba? Ulah waka bertanya, Ba, ieu can beres teh. Teh Pona ngajelaskeun abah mah apa? Mau ngabung kene nu geulis hayang nanya wae. Gak apa-apa sih, tadi saya emang sengaja ngeles. Boleh. Penanya pertama dari Abah Dikma. Baik, terima kasih. Tes. Izin minum dulu Boleh, apa? boleh. Pak Kresna. Grogi ditanya apa? Mangga, Bah. Pertama, saya apresiasi sama Teh Fona ya. Kalau tadi bilang cepopon itu hampir sama dengan cepopong, ya, palunan langitnya gitu, Pak. Saya apresiasi terhadap Teh Fona karena beliau tuh, kalau boleh saya mengatakan, beliau sebagai Sri Kandi Sukabumi ya. Karena konsisten dalam program mengangkat budaya luhur, dan beliau adalah salah seorang Sri Kandi Sukabumi yang konsekuen mengangkat budaya-budaya luhur yang tertulis juga di dalam dokumen kuno, yaitu batik. Memang batik ini kan sejak zaman Majapahit ya, Teh Fona ya. Saya ingat dulu waktu kecil musimnya batik ada batik Wonogiri. Begitu saya ke Sukabumi, Teh Fona, saya punya 5 koleksi batik lokat malah loh. Waktu MTQ dapat batik di wali kota. Terus waktu musrenbang, Fona di mana ada hajat kota saya pasti kebagian batik dari Teh Fona ya, bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan, ini kan tradisi batik ini kan banyak kaum milenial sekarang itu yang instan ya. Dan jenisnya kan ada batik tulis, yang tadi dimaksud dengan lilin malam itu ya. Ada batik cap, ada batik printing. Cenderung kemana Teh Fona ya? Di luar mempertahankan budaya luhur, ke profit oriented,
karena tidak mustahil karena usaha gitu kan. Untuk menutupi mewartakan budaya itu kan ada subsidi silang Ya. dari batik cap atau batik printing yang memang instan. Satu itu. Yang kedua, bagaimana nepakeun ilmu tefona kepada generasi sekarang yang cenderung jarang pakai batik kecuali misalkan kalau acara-acara tradisional pakai batik gitu kan. Adakah program Tefona sebagai Sri Kandi Sukabumi nepakeun ilmu ka paranormal nu aya di Sukabumi? Oke. Karena saya tahu bahwa batik Lokasmala ini sudah ke mancanegara Kang Moses ya. Ya. Ke Singapura, ke Filipina segala macam. Bahkan pada saat Presiden ke-7 Pak Jokowi ke sini kan menggunakan ikat dari Tefona ya. Kalau Mohon. nggak salah betul ya? Leres, Ya. Abah. Oke. Ya, memori saya masih kuat gitu kan. Jadi dua pertanyaan tadi, di dalam mempertahankan budaya luhur, bisa nggak bertahan dengan hanya mempertahankan budaya luhur tanpa profit oriented, menciptakan printing atau misalkan cap yang langsung gitu kan. Oke. Karena kan jenis Tefona itu ikonik ya, batiknya batik ikonik. Saya suka juga, saya punya 5 koleksi. Jadi kalau dipakai itu kalau ada pesamon gitu kan pakai batik gitu kan. Oke. Banyak yang nanya, "Ube batik di mana?" Waktu saya di Cimahi, ini batik asli Sukabumi saya bilang. Nah, beda dengan batik Pekalongan, batik Trusmi, Cirebon ya, dan batik Jogja. Beda, ada kualitas yang tersendiri Tefona. Ya, yang kedua tadi, bagaimana menepakeun ilmu ke generasi muda agar mereka juga paham tentang batik itu adalah khas dari Indonesia. Turun. Oke, siap, Bah Digma. Biasanya kalau Bah Digma itu ada konsonan-konsonan yang tadi yang kok pakai kholah gitu. Teteh pertanyaan tadi yang pertama, di tengah pilihan mungkin ya sisi ekonomis dengan menjaga tadi teh ya aktualisasi mengekspresikan harapan teteh. Kan kalau yang saya tangkap ketika membatik itu kan tanggal nantinya gitu nyancing. Sedangkan secara teknologi sekarang sudah ada batik cap, ada batik print. Ya, kumaha tah pandangan teteh? Baik, saya izin jawab ya Abah. Jadi, alhamdulillah sampai sekarang saya masih berpegang bahwa batik itu yang disahkan UNESCO yang memakai lilin malam cair panas tadi. Oke. Dengan tekniknya pakai canting yang tulis, ada Ya. juga yang cap. Oh, yang di gini. Iya, Oke. itu cap tapi masih menggunakan lilin malam cair panas. Oke. Atau kombinasi keduanya, itu yang disebut batik. Oke. Sampai sekarang masih istiqomah menggunakan teknik tersebut. Oke. Iya. Tidak mengikuti ini ya yang Iya. print gitu ya. Kalau print bukan batik, itu kain. Jadi yang saya buat yang batik itu pakai lilin malam cair panas Oke. dengan 3 teknik. Tulis, cap, pakai tembaga juga, Oke. kemudian bisa kombinasi keduanya. Seperti Tulis itu. dengan cap. Iya. Oke. Mm. Oke. Masih menggunakan teknik tradisional. Walaupun memang secara kacamata modern itu sangat tidak ekonomis. Ya, Karena produktivitasnya lama, juga ya. iya repot, menciptakan suatu motif nggak tinggal ngeprint aja. Tapi saya pribadi, kemudian tim-tim saya berusaha belajar bahwa dengan ngebatik, saya kenal jati diri saya itu dari nenek moyang yang hebat. Oke. Iya, yang bisa menciptakan teknologi batik, teknologi tradisional, Iya. kemudian dengan segala disiplin keilmuan, karena di batik itu tidak hanya seni rupa, Asal tapi coret-coret ada ya. matematikanya di situ, ada Oke. fisikanya, ada kimia, ada bio, Kimianya dan juga. segala macam disiplin ilmu dalam selembar motif batik. Nah, buat saya dan tim itu mengingatkan akan siapa kita, turunan nenek moyang yang canggih. Oke. Seperti satu,
dan itu merupakan akar Oke. baik secara tekniknya maupun pengetahuan tradisional yang terkandung di dalam batiknya. Iya. Kebayang kalau saya pribadi tidak menjaga akar Iya. budaya tersebut, apa yang terjadi pada sebuah pohon kalau tidak punya akar? Iya. Rug-rug. 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 Iya. Begitu bah jawabannya. Jauh dari ngagebrai. Jauh dari ngagebrai. Tapi memang gini tuh ya, yang saya baca di beberapa kajian, ketika menciptakan satu karya seni ataupun budaya yang proses penciptaannya itu penuh dengan tadi nilai-nilai Iya. kesabaran, merepresentatifkan karya yang dihasilkan pun kumahanya asa hirup gitu. Iya, dan saya yakin tadi dari segi ekonomi kan harus berlanjut ya, Bah. Iya. Saya yakin ada segmen-segmen yang masih menghargai itu. Ya, betul. Kadang Betul. secara tidak sadar, kalau misalnya Abah, wah ini bagus, jadi ada ketertarikan energi si batik, Nah, itu betul. ada jodoh energi yang Ya. baik pula yang akan menyambut itu. Karena jiwa itu tertuang dalam karya itu. Iya, seperti itu. Jadi lamun ningali batik lokat Malaba, asa kita kadieu gitu. Karena dibuat penuh dengan prosesnya. Itu teh kalau satu kain itu prosesnya lama nggak teh? Kalau batik cap itu satu lembar bisa cepat di 2 atau 3 hari. Sampai jadi. Ya, jadi kalau yang tulis itu tergantung detail. Oke. Bisa paling cepat 1 bulan dan bisa lebih. Satu Ya, bulan. 1 kain. Nah, justru di situ bah nilai mahalnya itu bukan dari karena gini ya, kalau misalnya berpikir ekonomis bisa aja kan motif teteh dituangkan dalam satu desain di print ya. Ya, Tapi kan lebih cepat. judulnya lain batik cenah eta mah. Batik itu sesuai dengan UNESCO itu ada proses tadi, Iya, itu ada yang proses disebut secara batik. manual, ada pakai lilin malam, ada nah itu yang disebut batik. Jadi nilai-nilai yang kearifan yang masih dipertahankan inilah yang justru yang membuat itu mahal. Contoh kayak kain apa tuh di Batak tuh? Ulos. Ulos ya, yang fabrikasi dengan yang ini lebih mahal, yang Iya, jelas, manual. jelas. Nah, di situ orang akan lebih menghargai sisi nilai yang dipertahankan di batik itu. Pertanyaan yang kedua tadi teh, bagaimana teteh ini menepakeun cenah bahasa Sunda nama nepakeun ke generasi muda supaya batik ini tidak punah di teteh saja misal. Ya, saya mulai regenerasi sekarang. Regenerasi dalam arti kalau pakem-pakem yang saya pegang seperti harus mengkajinya seperti apa, harus memenuhi 5 nilai itu Oke. terus saya berusaha untuk tularkan gitu, sharing bahwa satu objek diangkat ke motif batik itu harus Ada melalui proses itu. Oke. Itu saya sudah dari segi motif saya sudah regenerasi. Di sini ada Isma, Oke. Oh, ini yang di depan. ya dari ISBI, kemudian Oh, dari ISBI juga ada. S2-nya isi Jogja. Jadi Oke. saya sharing sekaligus menyerahkan tongkat estafet bahwa kalau mau menggali motif kesukabumian tuh minimal Pakemnya. iya, kalau bisa ditambah lagi Oke. lebih kokoh, Oke. ya ada pilar-pilar yang menguatkan itu mangga, karena dengan proses keilmuannya Isma di pengkaji kriya bisa lebih keren lagi daripada saya. Boleh di-spill deh? Boleh nggak di-spill? Boleh. 5 pakem tadi yang teteh. Iya, nilai filosofis, nilai Oke. sosial budaya, nilai Oke. ekologis, nilai estetika, dan nilai ekonomis. Minimal. Kenapa nilai ekonomis? Kenapa? Kata Abah tadi. Iya. Realistis ya. Iya, mungkin ngebatik saya berdasarkan passion. Ya. Tapi passion tidak cukup kalau tidak ada passionan. Ya, passionate. Bener. Teh Pona datang ke Jogja jadi ke bawah. Ya intinya untuk sustain ya susah. harus Keberlanjutan ya. iya ada nilai ekonomis. Apakah misalnya teteh kalau pertanyaan Abah yang kedua itu misalnya teteh bikin sekolah batik Iya. atau misalnya teteh lokat malah go to school misal. Kita untuk Gen Z Gen itu Z. sudah bikin program kerjasama dengan Secret Village. Oh ya. Iya, kita open call, jadi
workshop gratis untuk para Gen Z minimal mengenal bagaimana prosesnya. Oke. Terus edukasi ke sekolah-sekolah juga atau sekolahnya malah yang datang mengunjungi kita untuk mengenal proses batik seperti apa. Mereka mengalami bagaimana itu ngecap, nyanting, ngewarna, ngelorot, kemudian jadi satu hasil karya yang bisa dibawa pulang. Nah, ini masyarakat, teman-teman di sini juga pengen tahu teh. Proses batik tadi kan kalau cap itu lebih sebentar ya. Ya. Kalau proses nyanting, apa namanya nyanting, bisa sebutin nggak teh tahapannya dulu deh, tahapannya dulu. Misalnya dari Jadi, kain. Ya, medianya pasti kain. Kainnya khusus nggak teh? Kainnya khusus. Karena batik itu pewarnaannya dingin, Oke, kainnya harus 100% serat alami. 100% serat alami. Ya, tanpa campuran polyester. Harus 100% serat alami. Boleh itu serat kapas yang kita sebut katun, kemudian serat sutra dari kepompong, Oh ya. ya kukun. Oke. Nah, serat rami boleh juga selulosa kayu, Ya. yang disebut rayon, Ya. seperti itu. Dan Oh, banyak nggak boleh ya? selama itu serat alami tidak mengandung Polyester. polyester, itu bisa dibuat batik karena Oke. jenis pewarnaannya dingin. Oh, dingin tuh maksudnya? Dingin tuh kalau mungkin pewarnaan untuk wastra yang lain itu kan direbus. Oh, ngawantek cenanya. Muhun. Oh. Nah, kalau batik pewarnaannya dingin, kenapa harus dingin? Karena kan kita pakai lilin malam cair panas untuk meng-create motifnya. Oke. Jika pewarnaannya panas, otomatis lilinnya leleh. Oh, ya. Kabur ya. eta motifna. Oke, Seperti oke, mangkirit oke, mana oke. kabur ke mana Mangkirit tah. kabur itu ayat teh. Iya. Oke, berarti teknik pertama itu pemilihan bahan. Ya, pemilihan Harus bahan harus 100% serat alami. Oke, setelah bahan, Setelah bahan, kita pattern dulu, kita kasih motif dulu, pola. Oke. Ya, di pola dulu. di polanya ada alat khusus, alat tulisnya. Pakai pensil biasa Oh, pakai atau pensil. spidol snowman kalau sekarang. Karena tidak dia mempengaruhi? ketika kena air larut, jadi nggak meninggalkan jejak. Oh, tapi bukan spidol yang permanen ya? Bukan. Oh, oke, Iya. bisa pakai pensil, bisa Yang pakai kecil spidol. tuh harganya sekarang 2000-an. Oh ya, Heeh, itu. bikin pola dulu. Iya, ada Oke. merah, hijau itu. Ya. Berarti kalau lokat mala, teman-teman tim yang membantu Tete ini harus sudah hafal pola motif yang ada di lokat mala. Kita punya malnya, jadi Mal tinggal teh? di jiplak, kain kan Oh, kelihatan, oke, tinggal oke, ditiru oke. atau kalau mau langsung boleh. Berarti ada cetakannya, Iya. ada supaya itu tadi. Iya. Karena kan meskipun meniru dari gambar yang sama, goresan tangan orang itu kadang-kadang berbeda Iya. ya. Oke. Yang pertama pemilihan bahan harus berserat alami, yang kedua pembuatan pattern. Ya, pattern. Yang ketiga Baru dicanting. Pattern pakai yang sudah ada di kain itu diikuti dengan canting pakai lilin malam cair panas. Oke, oh yang pakai canting itu. Iya. Setelah canting, Nah, setelah canting, lanjut ke pewarnaan. oke, warna dasar berarti ya. Iya. Kalau misalnya mau warna kedua, misalnya sekarang saya warna kuning. Oke, Mau di warna keduanya coklat. oke. Yang mau tetap kuning ditutup lagi pakai lilin. Dicanting lagi. Kan merintangi warna coklat. Jadi si Oke. kuning ditutup lilin. Itu tidak, kalau misalnya sudah diwarnain terus diinin lilin tidak berpengaruh ke warna. Enggak. Oh enggak. Oke. Itu yang disebut rintang warna Iya. tadi. Oke. Setelah canting, pewarnaan dulu, canting dulu, pewarnaan dulu, canting dulu. Canting dulu baru Canting, pewarnaan. baru pewarnaan. Ketika dirasa warna apapun sudah cukup, Oke. baru finishingnya direbus Oh, baru direbus untuk melumurkan itu. menghilangkan Oke, lilin oke. malamnya. Berarti pemilihan bahan, pattern, canting, pewarnaan, 5 tahap berarti Iya. ya teh. Kalau itu bisa sampai 3 bulan kalau yang asli. Kalau saya tahu ada beberapa batik bisa sampai 6 bulan juga. Oke. Tadi saya ada yang lewat. Nah, Ini kalau gini bisa dicicingin nggak ini? iya ucingna Saya dicicingin pengen sepil tadi hiji ini. soalnya. Bisa nggak, A? Bisa dicicingin nggak? Oh, dari sini, A. Remote. Ini. Yuk. Kumaha, pencet. Paus teh baturanna hiu. Tah, teh. Kalau ini Ya. motif apa, teh? Mandala Bagja.
Mandala Bagja. Artinya Mandala itu kan simbol ya, simbol kosmologis. perputaran ya. Ya. Ya siklus gitu Ya. kan, satu mandala utuh, Mm-mm. perputaran yang utuh. Oke, Mandala salah satu definisinya. Mandala Bagja Bagja. jadi perputaran kebahagiaan. Oke. Ya walaupun apa yang terjadi kita percaya aja, berproses, tawakal, pasti akhirnya bagja. Oke. Nah, kita ajak teman-teman nih untuk buat teman-teman nih. Ini yang jadi dasar warnanya bodas atau gandaria? Ayo, ada yang tahu? Ungu. Kalau kata saya mah bodas. Yang warna dasarnya teh ini. Yang pertama. Ha-ha. Jadi kalau saya bukan dasar ya. Ya. Awal sama nanti finishing. Oh, awal. Ya boleh. Kalau- Dasar, iya dasar tuh yang pertama justru saya. Dasar. Berarti ini dasarnya putih. Yap, betul. Kalau ngotak-ngotakin gininya di Emang cantingnya sudah berbentuk kotak-kotak. Oh, ya. Iya. Oh, ini motifnya kumaha teh ieu na? Kalau ini sudah ada ininya, sudah ada catnya. Iya. Asalnya kan ini bikin canting cap tembaga kayak Oke. stempel. Oke. Iya. Itu dibuat, saya gambar dulu, kemudian sama pengrajin canting cap tembaganya Harus dibuat tembaga. sesuai gambar. Harus tembaga ya? Karena tembaga merupakan logam yang paling baik untuk menghantarkan dan menyimpan panas. Oh. Tuh, ternyata ya Ji, tegampang ngebatik teh kudu butuh ilmu yang mendalam. Saya mau bertanya, Bang Eh. Bagus. Boleh Pak Haji. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mang Bojes, ada beberapa pertanyaan dasar sebetulnya saya Ya. ke Mang Bojes dan ke Teh Fana tadi ya. Ke Mang Bojes dulu saya bertanya ya. Boleh. Suaranya kurang kedengeran, Ji. Ini gimana sekarang? Ya, boleh. Kedengeran ya suaranya? Oke. Ke Mang Bojes dulu saya bertanya. Ya. Bagaimana kabarnya Mang Bojes? Sehingga aing teh rek nanya naon. Alhamdulillah baik saya. Saya nggak ditanya, Pak. Iya, Giliran nanti. kamu mah begitu ya tanyanya sama aku. Kamu bukan nanya, kamu mah yang ngagawean uing gitu mah. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan kedua Mang Bojes ya. Ke uing, Di. Iya. Nanti giliran Astagfirullah. dong setelah ke Mang Bojes ke Oh iya. Teh Fana. Mang Bojes sudah ke Gunung Padang lagi belum? Belum. Belum. Kamu teh tina ngomongin batik jadi karena Gunung Kan Padang. belum. Ini kan Sepertinya pertanyaan memberikan populer. inspirasi kata teh untuk membuat batik motif Gunung Padang. Ya, bisa jadi. Oke. Pertanyaan itu untuk Mang Bojes. Sekarang ke Teh Fana ya. Ya. Ini ada yang bertanya sebetulnya untuk Pak, maaf ditanya dulu dong apa kabar? Oh ya maaf, aduh. Saya Masih jadi Ji. anak. Saya jadi anak. Teh Fana, Jadi tersepona ya? bagaimana kabarnya? Kabar batik. Kabar batik. Itu kan jadi ada apa itu namanya? Apa? Slogan. Slogan. Kabar batik. Kalau nanya ke batik Lokat Mala itu kabar batik. Iya, Ya. Pak. Soalnya berbuat batik jangan ditunda-tunda. Oh. Tadi ki pertama pas ngawang komet saya teteh kunon batik soalnya saya batuk. Lanjut. Jadi kayak sastra lisan kalau begitu ya. Batuk, batik, Batak juga tadi Batok. ada. Batok. Lanjut ke pertanyaan serius yang Siap, selanjutnya. siap, Ya. siap, Pak. Teh Fana, ini ada yang bertanya untuk range harga dari batiknya sendiri itu di kisaran berapa ke berapa, nanti akan diinformasikan. Juga bisa untuk lokasi mungkin nanti sekalian mumpung di ini ya. Mangga. Disipil. Ya. Mangga. Itu aja sih pertanyaan saya, mudah-mudahan jawab. Iya, Silakan boleh. dijawab. Terima kasih. Untuk harga, mungkin sambil ngejawab tadi ada pertanyaan dari Abah yang belum terjawab. Oh iya. Untuk harga itu mulai dari 200.000 per lembar atau per produk jadi. Itu kita sedia kain batik atau kemeja, kemudian busana turunan fashion yang lain. Itu Bah sangat anak muda juga. Jadi nggak takut kesannya batik teh hanya dipakai ke kondangan. Kolot gitu Kita ya. sudah desain-desainnya ready to wear-nya ke arah Gen Z atau gen selanjutnya mau pakai seperti itu, Masuk Bah. gitu ya. Iya, harga dimulai dari 200 ribuan. Nah, untuk
lokasi Batik Lokatmala kebetulan dekat dengan Jogray ini. Ya. Jadi tinggal ke arah selatan itu kurang lebih 500 meter. Di Jalan Subang Jaya di Green Apple seberangan dengan SMA Al Azhar. Oh. Bapak nggak tahu ya? Tahu dong, tapi Ah. ada yang nggak tahu kan yang lain. Oh ya. Jadi begitu, Bah. Jadi Teteh, kalau ini sekalian promosi juga lah Batik Lokatmala ya, karena mungkin sebagian orang kan ketika mau belinya di mana kan rata-rata kalau batik di toko apa tuh tekstil, apa Teteh hanya bikin store sendiri atau misalnya masukin ke tempat-tempat tekstil nggak? Nggak. Masih di toko sendiri, kita juga ada Galeri di ya, galeri ya sendiri. ada di Shopee juga. Iya. Mhm. Kemudian ke depan memang di Dekranasda Kota Sukabumi juga ada. Oh iya iya iya. Iya, Kota Sukabumi alhamdulillah punya gerai Dekranasda sebelah Sono Coffee di dekat Trengganis tuh. Oh iya iya. Nah, itu bisa ada Batik Deket Lokatmala Trap ya. di situ. Nanti juga ke depan ada di Secret Village juga dan di outlet-outlet yang lain di mohon doanya. Teteh bisa ada yang bertanya lagi, 200.000 tuh ukurannya berapa kali berapa Teh? 200.000 itu satu lembar kain ukuran lebar 115 cm, panjangnya 230 cm. Itu cukup untuk tunik Tunik. atau kemeja tangan panjang ukuran XXL. Oke. Untuk Pak Haji, kalau memang mau memborong Batik Lokatmala, silakan. Tidak usah malu-malu ya Pak Haji. Nanti saya juga nitip ke Pak Haji. Oh, ada pertanyaan lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lo Bandung nanya ikan ugelis mereka. Ayo sok. Wabarakatuh. Jadi gini, Teh, saya tuh Mohon. pernah ini ya punya kain-kain yang batik gitu. Mohon. Misalnya nu tilas nini gitu. Motif ini dengan harga segini jadi lama-lama tuh jadi barang langka, jadi mahal itu Teh. Dari serinya tuh misalnya pembuatan limited atau gimana gitu Teh. Yang buatnya jadi mahal itu batik-batik zaman dulu itu. Oh, oke oke. Paham. Paham. Oke, itu pertanyaannya? Ya, itu pertanyaannya. Terus satu lagi saya lupa ya Pak. Bentar saya ingat-ingat dulu. Waduh, kacau ini. Nah ini dari pola-pola batik khas Sukabumi ini ya batik Lokatmala Motif. itu ya motif-motifnya itu mungkin terinspirasinya atau sok aya arti-artinya gitu dari Udah tadi. udah tadi Salah gitu. satunya Mas Sagi. Oh Mas Sagi, oh ya. Terima Udah. kasih kalau begitu Kang ya, mohon maaf Oke. pertanyaannya ini kurang jelas. Jadi saya tahu kenapa tiba-tiba bapak-bapak dan aki-aki ini banyak bertanya gitu ya. Oke, Teh. Pertanyaan tadi Teh, ada beberapa seri batik yang memang semakin lama tuh semakin mahal. Atau memang ada misalnya serinya atau memang ini sejarahnya atau seperti apa Teh? Yang Teteh tahu. Pertama, izin saya jawab, kalau batik itu harganya ditentukan dari kain. Jenis kain. Misalnya semakin kainnya sutra Bagus. asli itu harga tentu beda dengan katun. Katun pun beberapa jenis. Oke. Seperti beli sarung kan 7.000 Ya. benang, terus berapa yang makin padat itu makin mahal. Oke. Nah, itu salah satunya ditentukan oleh jenis kain. Oke. Kedua, jenis teknik. Kalau batik tulis otomatis akan lebih mahal dari batik cap karena memerlukan waktu, Oke. tenaga yang lebih. Ya. Juga dari jenis pewarnaan. Oke. Kalau warnanya makin banyak, tingkat kesulitan berarti harganya lebih mahal lagi. Oke. Kemudian jenis motif. Kemudian tadi waktu mungkin ya. Kalau ada batik-batik yang makin lama makin mahal seiring waktu, biasanya usianya 50 tahunan lebih udah langka. Jadi barang antik ya, namanya barang antik Ya, biasanya. ya. Tidak diproduksi lagi. Iya, biasanya Oh, itu memang usianya sudah puluhan tahun. Kemudian yang membuat juga mungkin sudah tidak ada. ya nggak ada Oke. itu. Jadi tidak ada penerusnya Iya, mungkin itu. ya. Oke. Tapi Itulah ada yang juga yang dibuat sekarang yang 6 bulan itu bisa sampai puluh atau ratus juta karena buatnya sendiri saking lama, detail banget kayak lukisan 6 bulan seperti itu. Teteh, ini karena pertanyaannya tadi mengarah ke situ. Sebelum dilanjut, ada yang mau datang lagi Teh. Iya, Oh Teh. boleh. Iya deh siap. wae, ampun, emang kirit. Tadi
Sampurasun. Rampes. Tah, itu tuangan tah. Tuangan. Tah, Kalau iya. tuangan ini dituangan, ini nanti bahe kalau Nasi dituangan. bahe, Iya. nasi bakar. Kumaha kirit. Teteh ieu Tah, itu dia. caneteunana Kalau kalau nama mangkirit mangaya. tuangan. Mohon. Mangkirit Naon wae ieu teh mangkirit? coba Ada disepil. pisang, jagung. Ada pisang dan jagong. Sehatnya di Sehat. kulup ieu mah. Dikulub. Mohon. Mangkirit. Kumaha? Mangkirit kan orang Subang Jaya. Subang Jaya. Tahu nggak ada galeri Lokat Mala? Capal. Ah, kacau ya mah itu. Ayo ngawangkong ke Jakarta, ke Culik Bali, kita mah. Lokat Mala tah. Oh, diculik. Tuh, guys. Bismillah ngadongeng diculik mah tadi ya tadi. Mangkirit terima kasih ya. Yuk, siap dilanjut. Ya, Waalaikumsalam. izin dulu dong sama Tepona. Izin Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam. Ke Tepona dong, bukan ke aku. Kamu kok GR gitu. Teteh lanjut. Ya, Saya ini nih coba untuk menelaah. Ini perempuan teh. bukan perempuan, itu splash air yang menyerupai siluet perempuan. Oke. Terinspirasinya dari Nyimas Ciwangi di Cikundul, Nyimas Ciwangi Ciwangi. sejarahnya. Sejarahnya. Jadi di Cikundul itu ada desa atau kelurahan ya. Iya. Nama tempat namanya Ciwangi. Oh iya. Iya. Ada sakakala dan legendanya di Masih sana. ada sampai sekarang teh. Iya, Ciwanginya. kalau desa Ciwanginya masih ada. Sebelah mana teh Gunung? Di Cikundul. Oke, Iya. lanjut lanjut. Nah, dulu ada legenda bahwa di desa Ciwangi ada seorang perempuan penenun, rajin menenun. Oke. Iya. Tenunan seperti biasa, Heeh. iya. Nenun Karena kait memang berarti ya? Sukabumi justru sejarah tenunnya ada dibanding batik. Oh, Iya. ya. Nah, Nyimas Ciwangi ini suka nenun nih. Oke. Di desa Ciwangi yang subur banget, Oke. Gemah Ripah Loh Jinawi Iya. lah, berdekatan dengan Gunung Arca tuh. Oke, Iya oke. kan? Iya. Subur, sumber airnya curcor di mana-mana Iya. mengalir. Nah, suatu saat ada raksasa yang merusak perbukitan dan pegunungan ya. Sebenarnya Oke. gunung teh bukit kalau sebelah Iya, sana iya. mah. Mm. Jadi sumber air teh nggak ada Oke. karena hutannya habis Sa- rusak seperti itu. Nah, Nyimas Ciwangi ini untuk menyelamatkan desa dari raksasa juga Hmm. utama kan sumber Iya, air. betul. Akhirnya dia menenun serat suji dari pohon suji. Oh, syarat dari pohon Iya. suji. Kemudian setelah berpuasa dan berdoa itu tenunan sujinya diamparkan Oke. di Gunung Arca tadi. Gunung Arca. Jadilah hutan suji yang lebat Oke. sehingga si raksasa itu turun ke bawah tuh terbelit Hmm. hutan suji tadi. Hmm. Kan suji kan pewarna yang hijau ya. Ya, betul. Kalau kita bikin makanan tuh Iya, pewarna iya, suji. alaminya suji. Iya. Nah, si raksasa ini karena terbelit suji ajaib itu berubah jadi warna hijau, dia ketakutan sendiri. Oke. Lalu lari terguling kecebur di sumber air panas Cikundul. Oh, Kayak itu gitu. cerita legendanya ada ya? Iya. Saya baru tahu loh. Malah cerita legenda ini tadi saya lihat masuk di salah satu 13 seni pertunjukan yang masuk atau terseleksi oleh Jarum Foundation untuk ditampilkan di tahun ini di Indonesia. Oh, legenda itu. Iya. Oh. Saya tuh pemburu sastra lisan juga teh, tapi saya baru dengar loh cerita itu. Ini Iya. namanya tadi apa? Nyimas. Nyimas Ciwangi. Nama motifnya Nyimas Ciwangi. Iya. Oke, hijaunya itu menggambarkan. Rereng Ciwangi sih nama motifnya. Oh. Maaf. Nama keliru. motifnya Rereng Iya. Ciwangi, tapi filosofisnya dari legenda Dari, Nyimas ya, Ciwangi. tokoh Nyimas Nyimas Ciwangi. Ciwangi. Oh, Ciwangi. Ini Mohon. menggambarkan artinya teh ini apa? Kalau itu sih ornamen aja. Ornamen. Iya. Tapi lebih ke ini ya, penguatan Ya, ininya ya. jadi kan dia tuh wanita pejuang
lingkungan ya. Ya, Kalau sekarang mah betul, betul. kerusakan yang diciptakan mungkin kalau sekarang mah raksasa tuh ya seperti kapitalis dan Iya. Luar biasa ya, ternyata ngebatiknya tidak asal menciptakan satu simbol ya. Tapi mungkin beda teh ya, beda orientasi mungkin ya. Kalau orientasinya tadi ke dalam akan ditempuh tuh kayak ceritanya akhir dianalisa diwujudkan dalam bentuk simbol, tapi yang tadi kata Mbak Digma teh meureun kalau orientasinya ke sisi ekonomis kan sisi itu memakan banyak waktu tuh, tapi yang membedakan tadi kalau price namanya prestisnya itu kan yang udah manual, ada cerita sejarahnya, jadi si gambarnya itu makanya tadi saya tertarik itu kita ditelek-telek, oh ternyata saya mau fokus ke sini si perempuan ternyata kan punya sejarahnya. iya. Coba saya pengen spill sedikit-sedikit tentang kolak kurir dapur, telur ayam tah. Kalau ini namanya apa teh? Leit Salawe Jajar. Leit Salawe Jajar. Yap. Oke. Leit Salawe Jajar ini mensimbolisasikan kedaulatan pangan, Oke. sandang dan papan yang Mhm. dulu kita punyai sebagai orang Sunda. Ya, betul. Saya pernah mendengar nih. Oh, ini leitnya ya. Ya, leitnya simbol ketahanan pangan. Oke, kalau ini Kemudian ini kaungnya kaum. ya kaung. Oh, kaung. Oh, kaung. Iya. Ya, kaung. Kaungnya untuk simbol ketahanan papan. Oke. Kalau Iya. lingkaran ini? Untuk sandang ini ada, maaf, pakai kiri karena jauh. Iya, nggak apa-apa. Ini kapas. Oke. Jadi dulu tuh kita mandiri kan, Ya, betul. pangannya, Ya, secara papannya, pangan. sandangnya kita mandiri. Luar biasa ini. Ini warna teh gini. Kalau misalnya di dalam pakem teteh ya, Iya. misal kayak tadi kan ornamennya hijau. Iya, Boleh nggak bisa dirubah jadi biru gitu? Nggak boleh. boleh. Kalau warna mengikuti, Oh gitu. Iya. Oke, bisa kalau tadi hanjuang hijau, amun biru hanjuangnya hilang misalnya enggak, sebenarnya enggak masalah. Oke. Kalau ini juga berarti ada yang warna gini, ada bisa yang Bisa lain. diganti dengan warna lain. Jadi, Series warna yang lain. Kalau di batik itu tidak terpengaruh warna, tapi yang lebih berbicara simbol. Kalau secara selera tidak terpengaruh warna karena customer kan keinginannya beda-beda. Oke. Cuma memang beberapa motif tuh akan lebih maksimal dengan warna yang mana gitu. Oh, ilmu nu kitu mau bisa Pak Haji mah. Kemana aja Pak Haji? Nah, saya pengen spill lagi. Gak apa-apa ya teh ya, saya Boleh. spill karena supaya teman-teman juga pada. Nah ini nih, Nah, iya. saya tertarik ini. Ini motif Garuda ngupuk. Garuda ngupuk. Mohon. Kayaknya ini lebih rumit tehnya. Enggak sih sebetulnya, sederhana. Objeknya kan ini Garuda ngupuk simbolisasi. Tapi Garuda ngupuk bukan ke objek burung Garudanya, tapi Garuda ngupuk adalah keilmuan Sunda. Ya. Iya. Pengetahuan tradisional seperti Bangun Feng rumah. Shui. Ya. Iya. Bangun rumah. Jadi menentukan lokasi baik itu ibu kota Ya. atau kawasan yang penting itu lahannya harus seperti yang Ya. Garuda lebih sebenarnya iya. Maka lanjutkan. Kalau ada istilah gini di sastra lisan teh, ulah nebar di lemah ngahulu benter. Nah itu kan salah satunya juga sama kalau jadi Garuda ngupuk itu lebih ke bentuk topografi teh ya, topografi. Makanya salah satunya juga ada ulah nebar di lemah ngahulu benter. Ngahulu benter teh kieu tah. Ngahulu benter teh. Jadi kalau nebar di ngahulu benter teh murah gue kahandap gitu. Ini teteh kalau ini digambar apa dicap teh? Ini masih yang dicap. Dasarnya hitam berarti ya? Putih tetap? Dasarnya putih, dari muda ke tua. Oke. Berarti iya Ya putih saya cap pakai Garuda ngupuk yang besar. ini. Kemudian saya warna abu Ini yang ini. silver, baru dicap Garuda ngupuk yang silver. Oke. Setelah itu baru finishing warna hitam. Ini teh di gitu. Bisa dua teknik. Oh, bisa dua teknik. Iya. Di antara motif-motif lokat mala, mana yang menurut teteh yang paling prestis, masterpiece-nya lah? Sejauh ini mungkin bukan masterpiece atau gimana ya,
Tapi yang lebih mewakili tentang kesukabumian itu yang Masagi sih. Mas Agi. Iya, karena di dalamnya ada beberapa unsur motif. Ah, Coba boleh-boleh teh. saya ada ya di sini. Kalau nggak salah. Mm. Di sini ada juga kan. Katalog. Nah, Ya. ini deh. Ini kebetulan kainnya juga saya pakai yang Masagi. Oh, ini yang kain yang Teteh pakai. Iya, Motifnya apa motif ini? Masagi. Oh, ini Mas Agi. Ya, seperti ini. Nah, iya, Lebih elegan ya. Coba Teteh boleh lihat. Mas Agi. ya. Nih teman-teman nih, lokat mala motif Masagi seperti kalau jadikan batik ketampanan Bapak naik 80%. Doa juga supaya yang pakainya betul-betul akan mencapai Masagi. Masagi. Teteh, kalau misalnya abdi ya, Mohon. hoyong meser batik Teteh, bisa ditentukan oh akang mah jangkung, karakternya gini, cocoknya ini atau seperti apa? Anjir boy. Itu motifnya bukan Masagi Pak kalau boy. Masa sih? Oh, masa sih? Teh Mona sudah masuk. Iya, bisa sih ditentukan seperti Oh, gitu. itu. Iya. Ada Ke karakter karakter ya? atau perlunya untuk occasion apa? Oke. Disesuaikan. Kalau saya teh cocoknya apa? Madura United. Kalau saya cocoknya batik apa teh? Cocoknya kayaknya Masagi juga cocok, Masagi. terus Garuda Ngupuk juga cocok. Garuda. Saya itu kan setiap hari itu nggak pernah lepas ikat teh. Iya. Kenapa Teteh tidak menciptakan ikat gitu teh? Kalau ikat kita produksi Oh, ada? dengan motif-motif yang ini, tapi dibuatkan dalam bentuk ikat segi empat. Oh langsung. Oh yang Segi ini. empat. Oh boleh juga. tuh Sanes nanti saya. anu praktis segi empat. Ya saya juga ini enggak sih. Asli Oh, bikin. jantan aya opat juru, aya modangna. Ya gitu. Oke. Tuh. Bah. Boleh ulang pakai asup. Pokoknya mah beres di dia pesen. Ya, abdi nitip order. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di live chatting. Tadi sudah dijelaskan juga ya kalau untuk yang mau pesan lokat mala ada di daerah Subang Jaya, di store-nya langsung. Tidak ada di toko-tokonya teh ya. Ya, belum masuk di bisa ada toko-toko. di Dekranasda Kota Di Sukabumi. Dekranasda atau misalnya di Shopee untuk teman-teman juga. Nanti motif-motifnya sengaja tadi saya tampilkan sedikit-sedikit supaya lebih memahami motif. Ada 20 motif ya. Yang sudah dihakikan. Yang sudah dihakikan. Kalau seperti di buku ini di katalog Nalungtik. Oke. Iya, karena bisa menciptakan motif karena Nalungtik. Iya. Nalungtik teh riset deep Berarti ini research. boleh dibilang jurnal Teteh barangnya. Iya. Oke. Di sini yang sudah terdokumentasi di buku ini ada 45 motif. Sebenarnya masih ada lagi sih. Oh, ada banyak. Oh, ada Warudoyong. Iya. Warudoyong Gulimik. Kole beres gaya. Ya, kole beres itu sebenarnya maknanya dalam. Tapi secara tampilan itu anak muda banget. Oh gitu? Mana coba teh kole beres di sini? Kole beres itu nama tempat atau memang arti? Ya, kita baca ya. Boleh. Artinya apa? Tuh jadi diajar batik ya. Ini kole beres. Oh. Kole beres. Oke. Iya. Gambar nanti ya. Kole beres. Ini Kang kalau cokole pami dibelah dalamnya kayak gini. Oh ya, kole itu cawu leuweung. Mohon. Kole itu cawu leuweung. Jadi Iya. kalau cawu Rosti leuweung, biasa tuh. kumaha? Cuma rosti. Mangga. Kenapa ya? Kalau jadi cawu leuweung yang ternyata motif ini tuh ketika cawu ditek-tek bulat, ini yang nampaknya makanya ngaranna Iya. kole beres. Oke. Iya, sebenarnya asal ditek-tek jadi motif ya enggak. Coba kalau kita lihat ini Ya. ada pola 3. Oh ini. Iya. Itu kieunya teh ya. Iya, kayak betul. Oh, Aslinya betul. kayak gitu. Terus tapi 3, terus dalamnya juga 3. Kalau orang Sunda kan ada tritang tuh ya, kita Oh, pakai pola iya. 3. Jadi pola hias batik kole beres terinspirasi dari pohon pisang kole yang dikenal sebagai pisang hutan dengan ciri khas buah berwarna ungu. Oke. Pola hias batik ini menampilkan stilasi batang pisang dengan visual yang unik dan khas, lengkap dengan salur di dalam lingkaran batang yang membentuk komposisi simetris dan seimbang.
Oh. Koleberes merepresentasikan salah satu elemen dalam kisah legenda asal-usul Sukabumi, yakni kisah Paku Jajar di Gunung Parang. Oh Selain iya. itu, Koleberes juga merupakan toponimi Jalan Koleberes di Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Nah, sebetulnya ada ini secara Sukabumi, Ya. tapi secara Kasundaan ketika dulu Galuh tidak mau disebut Sunda kan ya. Ya, betul. Nah ada perdamaian. Ya. Nah itu di Koleberes. Oh. Sebenarnya yang lebih dalamnya ke situ. Ya, kamu nggak tahu ya kalau nggak mau disebut Sunda ya. Aku mah tahu. Mangga Abah, silakan Abah kalau mau bertanya. Ya, atur nuhun Kang Ojes. Siap. Kalau saya perhatikan dari tadi ya bahwa pelaku batik ini tadi ada filosofinya orangnya penyabar, telaten gitu kan. Saya pernah studi banding ke Maos, Cilacap, Purwokerto. Itu kan ada batik Sokaraja ya di Purwokerto. Punten saya pernah. Kebanyakan ini gitu kan. Beritiupan malam, lilin malam ya sampai malam segala macam gitu kan. Artinya ada nggak pengaruh Tevona bahwa pembatik itu juga terhadap jiwanya. Nah, tadi kan saya lihat penyabar ya, ada sampai 6 bulan gitu kan. Kemudian duduk sampai bongkok segala macam. Ada nggak pengaruh filosofi terhadap perilaku pembatik itu? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah jalan-jalan di Braga Sky gitu kan. Itu ada batik yang baheula mahalnya bukan main gitu. Apa sih yang menjadikan bahwa batik itu mahal? Apakah pesanan atau memang hanya buat koleksi saja gitu kan? Oke. Ada juga teman di Bawah Batu, dia koleksi batik, namanya saya lupa gitu kan. Tapi nggak pernah, hanya dipakai sekali, terus dipakai hanger, disimpan seperti di untuk apa? Untuk dilihatkan saja gitu kan. Harganya mahal 10 juta. Oke. Yang menjadi pengaruh batik itu mahal dari apanya Pak Warna? Oke. Itu dua pertanyaan. Yang pertama, ada nggak pengaruh karakter pembatik itu terhadap dirinya? Oke. Yang kedua, yang menjadi batik itu mahal, apakah memang pembatiknya, bahannya, misalnya bahannya, atau seninya gitu Pak? Oke. Turun. Siap, Bah. Teteh, tadi Nuhun. kalau di beberapa tempat memang sih saya juga ngelihat bahwa pembatik itu terus bara rongkok, nenek-nenek gitu ya. Jarang terlihat anak-anak muda yang masih meskipun ada lah ya, tapi biasanya sisi-sisi apa tuh maestro itu disematkan kepada mereka-mereka itu. Nah, tadi pertanyaannya ada nggak pengaruh dari karakter orang yang membuat ke hasil karyanya itu? Kalau dikaitkan secara stereotip bahwa pembatik itu penyabar Ya. dan lain-lain, saya sepertinya tidak berangkat dari situ. Oke. Karena sebelum jadi pembatik, saya bukan orang yang sabaran. Oke. Seperti itu ya. Siap. Nggak cocok sebenarnya saya sama batik mungkin kalau dari karakter yang awal sebelum Iya. ngebatik tuh tidak sabaran. Tapi sekarang kalau sudah membatik lebih sabar tuh. Alhamdulillah lebih sabar. Oh, berarti Iya. Kirin harus diajarkan membatik biar lebih sabar tuh. Oke, kita lanjut. Jadi ya karakter itu memang seperti saya bilang, batik membuat saya lebih sadar dan memahami jati diri gitu ya. Oke. Bahwa saya adalah keturunan nenek moyang Iya. yang adiluhung. Iya. Kemudian bukan ke karakter, saya juga bingung kenapa ngebatik, mungkin lebih ke pancen aja. Memang Iya, saya panggilan jalannya ya. harus Panggilan jiwa lah ya. menyimpulkan kearifan lokal, kekayaan budaya di Sukabumi sekitarnya itu ke dalam simbol batik, mungkin seperti itu. Oke. Dengan berjalannya waktu, saya rasa semua pembatik pasti otomatis sabar, Mhm. telaten, dan sering memutar otak bagaimana supaya sustain berkelanjutan. Saya jadi berpikir bagaimana kalau anak-anak yang sering tawuran itu di tengah batik emang lebih sabar Oh, ya? pernah saya ngelatih batik
zaman Ibu Kapolres Sumarni ya. Ya, betul. Itu anggota geng motor semua diajar batik. Apa saya bilang? Iya. Jadi memang kalau berbicara apa pengrajin Iya. pengrajin sebutnya ya teh. Pengrajin batik itu kan tidak mewakili karakter tadi teh mungkin ya. Itu kan lebih ke fashion kayak teh tadi saya baca karena ada juga yang mungkin si nenek-nenek itu hanya sebagai pekerja lah gitu ya teh. Oh iya. Bukan founder. Jadi beda ketika si founder itu menciptakan satu motif dengan segala jiwanya akan Mhm. berbeda juga kan ya. Iya, tapi memang untuk proses batiknya saya alhamdulillah bisa juga Oh gitu. nyanting, Oh teteh juga karena ngecap. memang sendiri ya Iya, dari awal. karena kan saya harus mengetahui tekniknya Betul. untuk di-sharing Ya, atau untuk diwariskan, melatih. diturunkan. Iya. Karena kan di sini yang ngebatik jarang. Tadi sebetulnya sudah dijawab, Bah. Kalau yang mempengaruhi, saya sedikit belajar juga ke Teteh tadi. Ternyata dalam batik itu yang mempengaruhi mahal tidaknya itu adalah bahan. Ada yang dari Iya, sutra, bahan. ada yang ini. Nah, itu mempengaruhi mahalnya. Terus hal-hal yang lain, misalnya batik ini memang sudah langka dan si penciptanya tidak ada Sama lama pengerjaan, Abah. sama lama pengerjaan. Iya. Yang paling lama Teh batik Lokat Mala itu motifnya yang mana Teh? Semua juga bisa dibikin lama kalau prosesnya tulis kemudian berbagai macam warna. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya yang selama ini Teteh buat, yang Mhm. paling lama. Pernah saya buat lukisan yang series Nyimas Ciwangi. Oh, yang Jadi tadi yang hijau. batiknya iya. Oke. Tapi bukan yang ini. Jadi series Nyimas Ciwanginya sedang berkegiatan seperti itu. Oh, Kayak ada. jadi bisa dipajang seperti Oke, oke. lukisan. Jadi Teteh ini selain ini juga sampai saat ini juga kan meskipun sudah tadi Teh ya, kalau berbicara bagaimana mewariskan untuk Iya. regenerasi selain meskipun sekarang mungkin regenerasi Teteh sudah ada nih teman-teman ini ya. Iya, kebetulan alhamdulillah ada gitu. Saya percaya sih sesuatu yang baik, apalagi itu akar budaya kalau kita Iya. kuatkan, Betul. iya, bisa menjadi tumbuh ya, Iya. bercabang. Bercabang itu kan regenerasi. Jadi ya Walaupun mungkin tidak banyak, asal ada dan kuat aja. penerus Teteh ada Ini berapa? ada sebetulnya untuk yang produksi Ya. di rumah juga ada. Itu anak-anak muda yang dari Kasepuhan malah. Oh. Jadi pernah datang dari Jarum Foundation, kemudian Ibu Seni Yusuf, Ketua YBJB. Surprise juga bahwa di Batik Lokat Mala itu anak-anak muda, sedangkan di tempat lain kan krisis tadi yang sudah Ya. sepuh-sepuh, Ya, kemudian anak mudanya nggak mau nerusin. Kalau di tempat saya relatif masih muda-muda dibanding daerah lain. Oke. Iya, Saya dari menarik nih. Kasepuhan banyak. Ke Ini ada, boleh saya kasih kenalin. mic-nya? Saya Iya. pengen tanya nih. Saya pengen tanya yang membuat anak-anak ini tertarik pada batik apa gitu. Karena kan biasanya anak-anak sekarang tuh nongkring gitu ya. Sedangkan batik itu lekun gitu ta. Boleh? Nah, boleh Tetap Teteh. sih nongkrongnya mah. Nongkrong tetap. Saya juga. Siapa namanya Teteh? Halo, selamat malam. Saya Isma. Isma. Iya. Saya pengen tanya. Kenapa tertarik ke batik? Sebenarnya sih kalau kenapa tertarik ke batik itu awal mulanya dari tugas kampus, Pak. Dari juga. Awalnya. Oke. Jadi waktu itu tuh masih zaman COVID waktu Ya. itu. Di tahun 2020-an. Ya. Nah, karena saya kuliahnya di ISBI Bandung, Oke. kan jadi dipersilahkan untuk mahasiswa untuk mengembangkan budaya daerahnya masing-masing waktu itu. Oke. Nah, kebetulan waktu itu saya masih mencari-cari tuh apa budaya bisa dikembangkan gitu. Ya. Dengan data yang banyak dan tentu bisa dikaji sehingga menjadi sebuah karya ilmiah gitu awalnya. Oke. Nah, waktu itu lihatlah ada di sosial media tentang batik di Sukabumi gitu. Beberapa kali saya juga sudah mengunjungi beberapa rumah batik gitu maksudnya. Nah, terus Iya. ketemu dah dengan Batik Lokat Mala. Ternyata si
Kalau saya lihat first impression pertama itu lihat motifnya tuh kan visualnya beda ya, nggak pernah dilihat dari motif batik daerah manapun gitu. Ya. Nah, dari situ tuh mulailah mengkaji, ternyata setiap motifnya itu ada datanya, ada base datanya gitu. Iya. Dan itu kan sangat menarik ketika dibuat sebuah karya ilmiah gitu. Apalagi perlu kan digitalisasi segala macam supaya si apa yang ada di dalam satu karya seni itu tidak hilang gitu narasinya gitu, jadi tetap Oke. ada. Makanya di situ mulai mengkaji tentang batik Lokat Mala. Ternyata keterusan serunya Oh. banyak Keterusan banget iya yang dari bisa tugas dikaji. yang terpaksa akhirnya jatuh cinta gitu ya. Iya betul. Waduh, luar Dan biasa. semakin dalam dikaji ternyata banyak banget yang perlu kita apa ya, kita tahu gitu. Gak cuma saya sebenarnya, Ya. teman-teman seumuran saya juga harusnya lebih tahu gitu. Ya. Sampai akhirnya saya lanjut sekolah lagi dan masih mengambil objek yang sama. Oke. Jadi sampai sekarang pun saya belum selesai Ya. dengan batik Lokat Mala. Jadi itulah yang bikin tertarik sampai sekarang sih. Atau mungkin kamu ada perubahan nggak? Bisa dulu agak sedikit barbar gitu, setelah membatik jadi lebih. Awalnya sih awalnya saya skeptis dengan budaya sih, Pak. Oh iya, iya. Skeptis dengan Iya, iya, iya. Maksudnya tuh kayak apa ya? Ah, ribet gitu ya. Ribet gitu. Tapi ternyata kesini-sini, wah ternyata hebat juga ya, maksudnya teh lebih ternyata ada gitu yang kayak gini gitu ceritanya gitu. Dan Kayaknya itu ketika kamu pas pertama skeptis itu Teh Ponate melihat begini aja. Pas saya jatuh cinta, karasa. betul betul. Iya, jadi banyak juga yang zaman dulu tuh relate gitu ketika kita terapkan di zaman Oke, sekarang. bisa oke. diimplementasikan Iya. Iya, iya, di iya, zaman iya. sekarang. Teteh yang satu lagi boleh disepil? Nah, ini yang bantu juga selain ngebatik, menerjemahkan motif batik ke tari. Oh ini yang menerjemahkan ke tari. Iya. Boleh cerita bagaimana asal muasal sejarah asbabun nujul kamu jadi bertemu dengan batik dan Lokat Mala? Iya baik, selamat malam, nama saya Mutia Oktaviani. Iya. Kalau asal mulanya ketemu sama batik Lokat Mala, saya dari SMP itu sama Ibu Yulia Hendrilianti dari SMP 5, Iya. suka tari Pak, Oke. terutama tari daerah. Ya. Nah kalau di SMP itu atau dari SD juga ada, SD, SMP, SMA ada festival lomba seni. Oke. Kalau dulu FLS 2N, kalau sekarang FLS 3N. Ya. Nah, FLS 2N-nya saya ikut lomba tari. Lomba tarinya ini harus mengangkat kearifan lokal daerahnya masing-masing. Oh, Nah, ya. kebetulan Iya, iya. dari si tarinya tersebut itu harus mengangkat kearifan lokal Kota Sukabumi tentunya. Waktu itu saya tarinya tari Julang Ngapak. Nah, kebetulan di Julang batik Ngapak. Lokat Ya, Mala Manuk Julang. sendiri di Bufona punya motif namanya Manuk Julang. Jadi diadaptasi ke bentuk tarian. Bahkan sampai sekarang juga jadi nerus ada tari tadi Nyimas Caiwangi juga sudah dibuatkan tarinya khusus. Berarti tentang tari Nyimas tari Caiwangi. yang kamu ciptakan tuh ngangkat dari motif Lokat Mala. Salah Betul. satu motif Lokat Mala ini sudah dihakikan juga teh? Kalau tariannya belum. Oh belum. Hakikan buru nanti dicolong sama Upin Ipin kamu nanti. Iya. Siap Pak. Iya. Luar biasa ya. Berarti sebetulnya kalau dilihat saya lihat dari sejarah adik-adik ini tadinya sebetulnya tidak ada ketertarikan sama sekali ya. Mungkin tadi skeptis itu ya. Ya, Tapi ketika mereka mengenal siapa mereka ya jati Akar dirinya budaya ya. mereka. Ya. dan saya berusaha meyakinkan dan akhirnya mereka secara logis bisa nerima. Kalau kita punya dasar aset akar budaya yang kuat, itu udah jadi nilai lebih kalau kamu mau ngerjain apapun. Oke. Jadi pembeda dengan yang lain gitu. Jadi saya tuh menangkap sense tadi tuh ya kalau berbicara orientasi teh ya, orientasi ekonomi dengan pengaplikasian diri. Sebetulnya panggilan jiwa ingin membuat satu ikon yang mewakili kesukabumian itu sebetulnya adalah jawaban dari keresahan di luar ketika mencari apa sih ikon dari satu daerah itu. Betul. Ketika misalnya
Sering datang ke saya yang mau lomba FLS 2N, sekarang FLS 3N atau apapun. Mereka bingung mau ngangkat apa gitu. Mau cide tanya. Bisa itu salah satunya. Tapi ketika ada batik sebagai kesimpulan dari budaya, mereka Ya. bisa membedah itu lagi menjadi inspirasi untuk karya mereka. Ya, luar. Berarti kamu ditari ya? Susah nggak dari motif dituangkan ke dalam teteh juga ikut membantu? Ya mungkin yang dipahami filosofi dari batiknya dulu sih. Nanti akan Oh, misalnya mau ke penokohannya atau apa. gerakannya mewakili itu. Ya. Oke. Ya, Satu lagi? Teteh satu lagi? Dari mana ini? Iya, selamat malam. Selamat malam. Nama saya Clay. Siapa? Saya Clay, Clay. Clayta. Oh, Clayta. Diela Diandra, Ya. anak dari Mama Fona. Anak-anak mah. Tuh bisa. Ampun, tetehnya punten. Iya, gak apa-apa. Lanjut. Anak semua. Iya. Iya, Tapi ini mah anak asli. Ya, syukurin ngalikun we. Ya, lanjut. kalau saya sih cukup ingin meregenerasi aja, udah gitu aja. Tapi biasanya gini loh, Teh, kalau ke anak orang tuanya apa tuh pengrajin atau misalnya yang menggeluti tidak turun ke anak loh. Kalau ini mah turun ke anaknya. Alhamdulillah mungkin tadi yang bikin batik motif mangate ini waktu kelas 5 SD. Oh. Jadi prosesnya dia ikut ya, Iya. bagaimana perjuangan sampai batik Lokat Mala jadi settle. Jadi mungkin secara tidak sadar mempunyai tanggung jawab moral bahwa ini harus sustain, harus diteruskan gitu. Kenapa kamu nggak lanjut, Clay? Batik manga? Kalau manga dulu itu karena emang dari dulu suka gambar, suka lukis, dan Iya. itu suka manga, makanya waktu lihat mama bikin batik ya menurut aku yang aku suka aja gitu aku Langsung bikin. ya. Nah terus kalau sekarang sih aku udah di sini, sebelumnya kan nggak terlalu ini ke batik Lokat Mala karena sebelumnya juga di Bali. Oh ya. Saya di Bali 3 tahun dan sebelumnya juga kuliah di Bandung, SMA di Bogor. Jadi nggak terlalu awalnya nggak terlalu tahu apa yang dikerjakan Mama di Sukabumi tentang batik ini gitu. Kemudian balik ke sini saya lihat semua lebih saya sekarang mau mengembangkan dari sisi fashionnya. Jadi ready to wear-nya Ya, gitu. ready to wear untuk Ya, generasi. jadi sampai saat ini masih kalau batik Lokat Mala udah pasti udah punya loyal customer, pelanggan Iya. tetap segala macam, itu masih di scoop ini custom order, masih Iya. kayak buat seragam dan lain-lain. Nah, saya mau kembangin untuk ready to wear-nya gitu. Bisa masuk ke Gen Z begitu ya? Iya betul, ke Gen Z dengan Oh. cuttingan-cuttingan yang udah kekinian segala macam itu bisa dipakai untuk sehari-hari kayak gitu. Ini kerjasama yang baik ya. Ibunya bikin batiknya, kamu bikin apa tadi namanya? Ready to wear, iya, ready- pakaian jadi. Oh, Pakaian ready jadi. to wear, Ya. pakaian jadi. Oh ya, luar biasa. Ya, jadi kan Mama bikin kainnya, terus custom order seragam dan lain-lain. Kalau saya pengen ngehidupin store-nya sih, lebih ke Oke. online dan lain-lain, itu ada yang jadinya gitu. Kamu tadi nggak tahu ya, Mama, kegiatannya di Sukabumi apa? Ini Iya. seperti cerita Dracin. Iya, Ternyata ibuku adalah CEO Lokat Mala. CEO. Bener. Tapi Iya. emang gitu awalnya ya. Kenapa nggak dilanjutin itu manga? Saya tuh penasaran motif manga teh kumaha. Sailor Moon gitu. Mirip-mirip ya. Pokoknya ya gitu, manga kan Naruto. enggak sih, enggak Naruto. Ini aja waktu itu tuh batiknya manga tuh cewek lagi pakai baju dress gitu. Terus Oh. ada aksen-aksen lain gitu aja sih. Jadi susah ya kalau jiwa sudah turun mana nanti akhirnya apa ya? Diterjemahkan sendiri mungkin ya. Iya, dan Jadi bisa memang mengarah. alhamdulillahnya akan lebih baik lagi karena Iya. secara keilmuan kalau saya mungkin lebih kuat di artistiknya, Iya. kalau Clay di Mengikuti, manajemennya, ya. Dan juga dan mengikuti Isma ininya juga, kemudian Muti juga lebih kekinian dengan tools ya. dipermudah dengan aplikasi seperti Oke. itu. Tapi tidak, kalau motif belum pakai AI.
Iya, iya. Iya, Mungkin lebih ke manajemen. mungkin kalau misalnya Teteh itu kan segmen pasarnya mungkin kenalan Teteh. Kalau Iya. dengan Gen Z kayak tadi menciptakan pakaian dari batik Lokat Mala yang bisa masuk ke Gen Z gitu ya. Iya. Wih, luar biasa, luar biasa. Ini jadi kalian bukan bersekongkol, bekerja sama. Iya betul. Oke Teteh, Terima kasih. terima kasih ya adik-adik yang luar biasa ini anak-anak muda tapi masih mau ngebatik. Saya kadang-kadang kesel ya ngebatik teh. Pernah teh dulu diajar ya Oh, di SLB itu kumaha ngebatik karena anak tunarungu gini Pak ditandain saya bilang ini jadi merembes weh. ya itu jam terbang sih ya. Iya, Mungkin iya, iya. merembes itu terlalu lebar, biasanya terlalu panas. Oh, Jadi nyebar. si Ya terlalu lilinnya. terlalu cair kan panas. Ah. Kepanasan. Ribet oke nya ngebatik ya teh. Iya. Nah ini yang luar biasa yang ngebatik makanya kenapa batik itu menjadi sesuatu. Kadang kan kayak kemarin tuh gala dinner ya, yang beberapa memang orang itu ketika pakai batik beda ya suasana. Apa tuh perbawanya tuh beda gitu. Yang gala dinner mana? Yang waktu presiden tuh di Bali semua kan pada pakai batik Oh tuh. iya. Kalau berbicara batik itu memancarkan aura yang beda aja lah gitu kalau ketika orang pakai Iya. batik. Karena kan di motifnya itu ada arti tersendiri. Iya. Kemudian ada jejak ya, energi pembuat, Ya, itu. doa, kesabaran, ketelitian yang tertangkap di situ. Betul itu. Jadi jiwa pembuatnya itu asup karena batik. Itu kalau di manga itu bisa berubah jadi cakra. Iya, Naruto tuh. Saya nyambung. Saya juga tahu. Teteh, sebelum Kok pengunjung, Naruto aja nggak ada? saya senang Naruto teh. Oh, nah. Karena mungkin nanti bisa dibuatkan batik Naruto. Karena buat saya Naruto itu mengajarkan satu sikap yang pantang menyerah. Naruto. Tuh. Kayak Naruto dulu sih nenek moyangnya pembatik, makanya dia pantang menyerah. Betul. Cuman kalau Kirin mau jadi Naruto, Kirin nanti episode depan pakai baju Naruto ya. Teteh harapan Teteh nih. Iya. Belum tanya. Lokat Mala sudah sampai sejauh mana? Apakah sudah go internasional? Sudah. Sudah. Iya. Saya pernah berkesempatan untuk ngajar batik di KBRI Islamabad di Pakistan. Oke. Ya, di sana juga 3 kali ya, 3 kali Pameran pergi juga ke gitu sana. ada? Iya, pameran. Tapi lebih mengenalkan ke budaya batik ya. Ya. Saya sharing tentang teknik batik, budaya batik dan motif kesukabumian kepada istri-istri duta besar yang ada di Pakistan. Oke. Kemudian juga ada di Women University di Rawalpindi, Oke. ada Iqra University yang khusus jurusan seni di Oke. sana. Iya. Sudah ke tahap itulah ya, Iya, sudah sudah ke tahap melanglang itu. buana sebetulnya. Harapan Teteh ke depan, Lokat Mala dengan batik dengan bukan batik dengan Lokat Mala dengan batiknya. Iya. Apa harapan Teteh? Saya sih tadi sesuai tagline Batikly Ever After. Jadi Batikly. ya bahwa apa yang saya mulai di Batik Lokat Mala bisa berkelanjutkan Oke. dan bermanfaat seluas-luasnya bagi Oke. segala kalangan dan generasi ke depan. Bisa menginspirasi, bisa menjadi satu daya ekonomi kreatif, pokoknya segala kebaikan yang ada di Batik Lokat Mala dan motif-motif yang berkearifan lokal Kota Sukabumi bisa digali menjadi inspirasi, kemudian bisa terkenal sampai seluas-luasnya seperti itu. Oke, luar biasa. Sebelum kita berlanjut, ada yang sudah bisik-bisik, hoyong di spill sponsor. Jadi selain tadi saya sudah menjelaskan Ya. tentang Lokat Mala, Ada apa aja, Majelis Kang? Ngopi ini disponsori. Kayak orang panggil lah. Ada Kirit, sini Om, dong. sini Om. Om, sini Om. Oh, kelo. Sini. Ayo, udah. Ayo, duh, sia. Waduh, dia. Sampurasun. Nampes. Jika tuh mau naik teh baret ulah juga supa uwung. Nah, gitu. Bang Kirit, Mak, kamu lihat nggak tadi yang di sana? Terus? Beraku eleh. Udah ngora mau kudu daek ngabatik. Bisa aing mau belajar ngabatik. Teh kalau misalnya ini mau belajar batik, daek teh teteh narima.
Dites dulu aja sama Kang Bojes. Ya eta sok digegelan cantingna. Oh Ieu mah. gitu. Eta teh peri ngawarna lain di kitu nya. Arek mau belajar batik. Lamun kiri dititah ngabatik arek nyieun motif naon? Tak apa. Aduh, ribu dek ieu mah yeuh. Ayo batik mah pergi onangan di mana-mana gitu. Nah, itu paradigma lama. Berarti mungkin dari generasi apa ya batik Ini tuh kondangan. sebetulnya lahir tahun 45 teh. Oh iya. Tapi salah meminum ramuan. Jadi kayak detektif Jadi Conan. awet. Jadi kayak Jadi detektif awet. Conan teh ieu, detektif Conan teh. Yuswa sabaraha? 30. Sabaraha? Teu kieu 30. Teu percaya ya. 30. Oh 30. Kelahiran 87. Kelahiran 87 cik Bulan kurang empat. hitungnya. Awas lamun salah disidrek. Eueuh kita kalkulatorna. Magirit Kurang setahun, masih 29 jalan. 29 jalan kamu ya. Teh. Mau belajar batik enggak? Nulis kumaha batik teh. Tadi tengah dengekeun. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Ulah teh lah, ulah diterima. Bisa ruksak. Ya. Ulah ngabatik. Kirim mah bagian ieu tugas. Nah. Sebutkan ini produk dari mana Kirit? Termos. Nya mana. Nya itu produknya termos, produknya di mana? Dan lain panci itu. Produk dari Apa? Produknya mana? Kirim mah. Buat teman-teman yang mau pesan merchandise kayak termos teh, ada apa tuh cangkir dan lain-lain bisa di Jogray, bisa di DM ya. Bisa di DM, ada termos, ada lain-lain. Acara ini juga disponsori oleh Jogray. Majelis Kopi. Kuda Gerbang. Kuda Mas, Chat. Udah mas. Kurir Dapur Masa Masa. iya. Kurir Dapur Masa kini Buyut Buyut motor. Motor. Nidia Piking. Nidia Pik. Astagfirullah. Tapi hampuraannya resep Menghibur, teh alhamdulillah. menghibur. Sekali ini Majelis Majelis kopi. Jogray. Kuda Kuda mas. Mas. Nidia Media piking. Pikiran. Nidia Pik. Nah, kamu jadi guru teh gitu. Jadi guru teh gitu cenah. Iya, saya jadi pikiran. Iya mah guru ngajarkeun kan 10 episode. Kudu apa tuh? Mau jadi guru teh gitu. Sekali deh Majelis Majelis kopi. Nidia Media piking. oke Buyut Buyut motor. Jogray kopi. Jogray Cafe Majelis Kopi. Sadewa Sadewa. Pro Pro. Kuda Kuda mas. sekali deh Nidia Media piking. Gua betul. Oke Manggirit terima kasih ya sudah menghibur. Oke Oke aman. Oke aman. Kade eta baret ulah juga supa uung. Turun. Oke? Oke dilanjut. Salam dulu dong sama Teteh. Salam. Salam dulu yang betul. Oke. Dulu yang betul. Bagaimana kalau amun ka aboy mah siap gerak oke. Oh. Ka Teteh kumaha sok sing ngomong lembut. Sok. Siap gerak. Atuh liatin jangan. Ya sudah tahu. Itu tak guru belagu guru teh. Tah ada guru belagu begitu teh. Tuh, guru belagu teh kitu cenah. Ieu mah ngajarkeun nu bener lamun ka guru mah. Assalamualaikum. Oke, kan ieu mah awewe kudu lemah lembut. Sampurasun. Nah, sok kumaha? Teteh. Kang kapali dia, Kang. Ka dieu ninggalna ka dieu. Ka dieu. Biar alaikum dah. Ninggalina ka dieu. Sok tutur kan diajarkeun ku guru. Oh, Teteh. Ya belum Teteh. Kia tuh Teteh. bang, ding. Buru bener. Teteh. Abi Pamitan. nah gitu. Tuh baru tuh. Tadi Mangga. Kade. Aduh, luar biasa. Pokoknya kalau episode tidak ada Mang Kirit itu saya teh rada nyeri awak gitu teh. Karena harus berpikir. Oh, sob, ini juga Apa tuh? suka mijit. Maksudnya nyeri awak tuh ke otak-otak nyeri awak tuh.
Ngajarkeun guru teh teu balik. Guru ngajarkeun balik, kirim teu balik. Oke, Kirin, terima kasih Kirin ya. Oke, bagaimana Kirin? Aman. Oh, lanjut. Teteh, sudah di penghujung acara. Nuhun. Closing statement dari Teteh, boleh misalnya harapan Teteh ke depan atau ada yang ingin disampaikan kepada siapapun, baik pemerintah atau apa, misalnya Teteh pengen ini tuh menjadi pemerintah tuh menyiapkan satu program yang tentang batik atau apa, silakan. Mangga Teteh, waktu dan tempat silakan. Baik, saya berharap bahwa batik Lokatmala yang memuat kearifan lokal dan kekayaan budaya di Sukabumi ini bisa terus lestari Siap. oleh segala pihak, bisa diapresiasi dan bisa berkolaborasi sehingga kekayaan Sukabumi itu tersampaikan tidak hanya di Sukabumi, tidak hanya di generasi masa Oke, kini, tidak hanya di misalnya saya di pembatiknya, bisa juga menjadi aset pembeda added value yang bisa diolah untuk pemerintah, Ya. untuk komunitas, untuk akademisi, Siap. dan untuk pilar-pilar yang lain sehingga kita sama-sama bisa membangun Sukabumi dengan akar budaya yang kuat sehingga Sukabumi bisa berdiri jaya menuju keemasan dengan jati dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Bukan pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, misalnya pengen belajar ngebatik di Lokatmala, boleh? Boleh, mangga silahkan hubungi Muti, Isma, dan Clay. Oh, Muti, Isma, dan Clay. Iya. Oke. Akhir Teh, satu lagi. Ini Mas, satu kata aja. Yang mewakili tentang batik. Satu kata, Yang mewakili tentang batik. batik. Lengkap. Oh, satu kata yang mewakili tentang batik, lengkap. Saya coba untuk mengejawantahkan. Lengkapnya di sini dalam boleh nanti Teteh Ya. koreksi ya. Kalau saya dari tadi berbicara dengan Teteh, satu kata batik itu lengkap. Lengkap di sini dalam satu produk batik itu mencakup semua keilmuan. Ada nilai filosofisnya, ada nilai sejarahnya, pencarian jati dirinya, menghidupkan kembali sejarah yang sudah hilang. Udah gitu pengaktualisasian diri dalam satu karya sehingga karya ini menjadi hidup. Jadi membatik itu bukan hanya membuat satu simbol, gambar sembarangan, tapi memiliki nilai filosofis dan pakem tadi. Iya. Yang disampaikan oleh Teh Pona ada 5 pakem tadi Teh ya. Apa aja tadi Teh? Filosofi, sosial budaya, ekologi, estetika, estetika, dan ekonomis. Meskipun sisi ekonomis itu tetap ada, tapi tidak menghilangkan sisi, kalau bahasa saya itu ada hirup, aya huripna tehnya. Mohon. Nah, huripnya ini yang susah. Banyak batik di luaran hirup tapi tidak aya huripan. Tapi ketika membuat batik dengan 5 pakem tadi, insya Allah bukan hanya hirup tapi jeung huripna. Teman-teman, terima kasih yang sudah memantau terus di Majelis Ngopi. Teteh Pona juga hatur nuhun. Sami nuhun. Sudah Boleh dongkap. satu kata Boleh. dari tadi yang lengkap. Boleh. Jadi hidup ini tidak lengkap tanpa batik Lokatmala. Nah, hidup ini tidak lengkap tanpa batik Lokatmala. Boleh. Hei guys. Hidup ini tidak lengkap tanpa batik Lokatmala. Buat teman-teman, sekali lagi saya informasikan, Sukabumi itu punya batik tersendiri. Ada batik Lokatmala dengan Teh Ponanya, dengan cepoponnya. Mohon. Teh Pona, terima kasih. Teman-teman juga terima Sami nuhun, kasih. Kang Bojes. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Teh kita ngobrol-ngobrol di sini. Teteh kapok tuh ngobrol di dia Teh gitu. Kalau Kang Kirit nggak kapok, saya juga enggak. Oh, Kang Kirin mah mau aya kapok na Teh, insyaallah. Kang Kirin mah. Terima kasih Teteh, mudah-mudahan Sami nanti nuhun, bisa sami kita bekerja sama lagi. nuhun. Buat teman-teman yang dari 29 negara. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya. Hatur nuhun, sing sarehat sadayana. Nanti di episode selanjutnya akan diinformasikan lagi oleh tim. Kita akan membahas apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.